Bang, sini bang, foto bang. Sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Kejadian kurang menyenangkan kini tengah menimpa komedian Yadi Sembako. Karena namanya telah terseret dalam kasus penipuan berupa pemberian cek kosong kepada pihak EO yang bekerja samanya dengannya. Maraknya pemberitaan akan hal ini rupanya berdampak besar bagi Yadi Sembako. Pasalnya, usai menerima somasi, kondisi kesehatan komedian berusia 50 tahun ini sempat drop dan memaksanya untuk mendapatkan perawatan intensif. Saya dapat somasi aja, itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang saya pernah sakit dulu banget itu, ngedrop, sampai diinfus, ujar Yadi Sembako saat ditemui usai menjalani pemeriksaan, 11/10. Meski kejadian ini merupakan sebuah kenangan pahit, Yadi Sembako mengaku dirinya tetap mengabadikan momen ini. Alasannya pun cukup unik, lantaran Yadi berharap ia dapat mengenang momen kurang menyenangkan ini lewat foto-foto yang diambilnya. Ada foto-fotonya saya diinfus, ada gitu ada yang diabadin, biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sakit-sakit. Dalam kesempatan ini, Yadi Sembako pun tidak memungkiri bahwa maraknya pembahasan akan hal ini telah membuatnya mendapatkan perlakuan kurang baik. Meski begitu, dengan bantuan keluarga serta kerabat dekat yang senantiasa mendukungnya, Yadi mengaku bahwa dirinya telah menerima kejadian ini dengan lapang dada. Saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali dan apa yang sudah terjadi ya ikhlasin. Teman-teman media juga memberikan tayangan yang seperti apa, sudah menjadi benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang, ikhlasin aja. Teman-teman saya bilang, orang-orang yang mensupport saya, ya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya, pungkasnya. Bang, sini bang, foto bang. Sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Bang Yadi boleh ke kiri. Bang Yadi kiri nah. Bang ke tengah sini bang, sini bang. Oke. Bang langsung jadi nih, langsung Bang jadi. perempuan nih bang, dikit bang. Oke. Oke udah. Ya. Rokoknya bang. Satu lagi. Bangkunya satu lagi. Sendiri aja bang Yadi biarin. Sendiri aja. Berani kok. Bang Yadi sendiri aja. Kita nggak gigit kok. Berani kok Bang Yadi. Oke. Bermaghrib nih. Udah ya. Bang Yadi tadi sampai di dalamnya seperti apa sih bang? Iya, udah. Ceritain dulu dong kronologisnya ya. Pertamanya saya ini klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi ya saya ceritain gitu kan, terus juga sama yang pelapor sahabat saya, teman saya gitu kan, kenapa bisa terjadi seperti ini ya karena nggak ada pembayaran gitu ya. Sedangkan saya ini kan ibaratnya seorang karyawan gitu ya kan, tapi ya di situ ada tanggung jawab saya mengenai tanda tangan perjanjian, juga dicek itu tanda tangan saya, perintah dari komisaris semuanya. Ya mungkin bapak ibu, abang-abang, teman-teman media udah tahu semuanya siapa komisaris saya, dan karena beliau juga sudah statement di infotainment. Dan kenapa saya belum muncul, baru sekarang di pemeriksaan seperti itu, karena saya memang tidak mau komentar dulu, takutnya jadi blunder buat saya sendiri, dan takutnya apa-apa yang saya sudah siapkan dan saya laporan nanti di penyidik itu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi kalau penyidik belum, katanya udah konsumsi, saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana ya, tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada. Saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu
saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Ano. Ya, jadi mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan penyidik juga amat sangat tahulah bagaimana posisi saya, tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ semuanya saya ditunjuk. Jadi direktur juga ditunjuk, gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang menjadi direktur, enggak, gitu kan. Dan saya jadi Pak yang bikin acara, saya nggak ada duit, gitu kan, nggak ada duit. Mau bikin acara, bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu, gitu kan, sebelum pemanggilan karena benar-benar saya ini amat terpukul keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya, gitu kan. Berat memang buat saya. Selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya nawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Itu nggak ada yang mau, gitu kan. Apalagi dengan menipu, gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada. Karena itu semuanya saya berjalan arahan perintah, arahan perintah, ya, dari komisaris seperti itu. Baik untuk pembuatan PT, pembuatan acara, untuk penentukan artis, semuanya ada arahan dan tentunya arahan. Teman-teman MC semangat, gitu kan. Kalau lu gak salah jangan takut. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja walaupun pemeriksaan agak lama gitu, karena rileks aja bercanda-canda gitu kan, yang bercanda saya bercandain lagi, ngelawak dulu tuh nih, saya ngelawak gitu kan, ya, walaupun belum ada honornya. Jadi pasti saya senang gitu kan, saya senang apa yang selama ini saya pengen gitu kan, saya ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang memerintahkan itu sudah saya jawab seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya, sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakal diklarifikasi seperti itu. Yang pasti teman-teman sekarang tinggal menunggu di hasil pemeriksaannya, ya kan, hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi dalam diri pribadi saya tetap ya saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adri Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa gitu ya, di mana misnya, di mana saya bilang nggak ada ini ya, siapa yang salah siapa yang benar, tapi di mana misnya, di mana tidak ada korelasinya gitu kan. Nah nanti akan terungkap gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi ya di Sembako Suryadi gitu kan, yang sekarang ini dilaporkan tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah ya, anak saya loh, Masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah gak kuat gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya, alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya gitu kan ya, walaupun saya tidak cerita gitu kebenarannya, tapi ya mereka menikmati dan melihat apa yang sudah ada di media, luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan gitu. Nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Ya pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya, pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini, karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil, terus dicocokkan sama apa jawaban saya, ya beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan, ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, apa namanya, seorang pilot gitu kan, kalau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarah-marahin sama penumpang, ya pilot main diam aja gitu kan,
apa ya namanya, karena dia orang pilot ada atasan saya tuh yang mengatur jadwal, karena nilai kenapa nggak tahu ya. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Dan itu yang saya lakukan. Saya apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris, dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris, semuanya tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul dari surat somasi aja datang, itu saya gemetarnya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan, yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan. Dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan, karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih istilahnya apa ya, masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum gitu kan, insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Bang Yadi, dalam event itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong, semua acara yang apa lagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, kata di PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah apa, banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Ya saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur gitu, walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu, ini ada yang mundur, ada yang mundur ya. Seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anum sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya, artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab juga. Apa kerjasama dengan Mas Yadi, saya mau tanya ke Mas Yadi. Ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anom sudah melarang kegiatan itu diteruskan, karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Yadi bilang karena kita pertemanan, jadi H1 selesai acara akan dilunasi. Nah itu seperti apa? Karena kan katanya Gus Anom mengatakan bahwa kalau dia itu sudah melarang dirimu untuk meneruskan, tapi dirimu tidak patuh, tidak nurut dengan apa yang sudah diperintahkan karena uang belum masuk yang tadi Mas Yadi bilang. Kapan melarangnya Gus Anom? Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anom. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis. Mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri lupa, bahkan ada yang menolak jadwal, ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa, dan itu. Jadi kalau dia udah, jadi stop aja, bilang Adi, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk, itu pasti saya laksanain, gitu kan? Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya, jangan terusin, jangan, nggak ada. Saya banyak saksinya kok, gitu kan? apa kerjasama perusahaan? Pak. Ya, Terus dong. jadi dalam saksinya tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan lanjutin, saya pasti laksanain.
orang tanya tangan cek perintah dia aja saya laksanain gitu kan, walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi gitu kan, apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab itu luar biasa buat saya gitu. Saya bangun karir dari nol hancur gitu. Karena apa, masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya digurengin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanya Kang Adri, melihat sayanya, dia bilang begitu, gua gak kenal bang sama Gus Anom, tapi gua ngeliat dulu, dia bilang gitu. Nah itu kan beban saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama Iko sama teman-teman artis, ya kan pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk, Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anom, paling tidak ya sudah ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab. Ketika Bang Ardi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Ya, tanggal 25 semua artis sudah pakai Pak, ini ada minta DP Pak. Udah bilang pelunasan tanggal 25 semuanya lunas. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya, ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah kalau misalnya pelarangan itu, kalau Gus Anom tegas udah ya di cut acara ini enggak, mau mundur tanggal 27, sayanya ada acara, saya syuting iklan gitu kan. Nah makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anom makanya bisa berjalan gitu kan, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidikannya, karena itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan penyidik tadi. Cuma satu poin itu aja, kenapa dan baja 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 kenapa dan bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakal dijual sama bank yang saya jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah, itu saya dulu mau jual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan? Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya nyaksiin kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah kenal keluarganya beliau, ibunya, orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal.
dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Apa yang Dan saya ini berarti rumah yang mau dijual ini adalah tanggung jawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena pandemi dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anom ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu tidak ada. Saya ngomong itu ke Gus Anom. Gus Anom dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti kan rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang yang pertama saya akan mencari lebih, yang lebihnya itu saya tanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri, ya saya dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan Bali, gitu. Ya mohon maaf saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama kalau untuk melaporkan balik kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan. Dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan. Logikanya gimana gitu kan. Sekarang dia laporin saya. Ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya kita Gus Anom sudah menyatakan semua pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya bukannya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya banyak dengan kejadian ini juga saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya tapi saya yakinkan gitu kan saya belum pemanggilan jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Dan ini efeknya buat saya luar biasa dan juga orang masyarakat yang menilai kan hanya melihat tontonan. Dia kan jadi bang tipu gelapin apa gitu. Padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan gitu. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa ya mengobati keinginan saya sebelumnya. Saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya. Bahwa kapok kerjasama sama Gus Anom kapok artinya ketika dirimu ada niatan buat jual rumah kan tadi sisanya ada itikat baik dari Mas Yadi, akankah ini mengarah untuk damai? Mungkin maaf ada antara Mas Gus Anom dan dirimu akan patungan untuk membayar gitu loh, untuk memperbaiki satu nama baik, yang kedua akan adanya jalur damai. Akan seperti itu nggak? Kalau nama baik saya udah hancur kak gitu kan. Kalau nama baik saya udah hancur seperti ini gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar gitu kan. Yang menjadikan siapa ada pembayaran masuk? Ya tanya komisaris gitu kan. Nama saya berhancur begini. Kang Adri melaporkan saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama komisaris. Semuanya gara-gara siapa gitu kan. Nah ini yang bukan saya mau lepas tangan, bukan. Semuanya saya berdasarkan perintah. Saya itu tidak berani melakukan apa-apa, apalagi nyampe nyelenggarain acara gede, apalagi sama mau tanda tangan bikin PT, semuanya koleksi saya semuanya gitu kan. Kenapa saya dipasang di situ? Kenapa saya tanggung jawab situ? Nah, teman-teman udah bisa lah membayangkan bagaimananya gitu kan. Kenapa saya ditaruh di situ? Kenapa bukan Bang Topik gitu kan yang jadi saksi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang saya taruh gitu kan? Teman-teman udah bisa, saya tidak bisa dan tidak bisa dikatakan bagaimana. Saya nggak mau jatuhin orang, tapi saya mau mengungkap kebenaran yang ada. Jadi, nah itu yang ada dan walaupun saya jual rumah itu memang udah lama
dari tahun 2021 udah mau saya jual gitu kan. Nah ditambah ada masalah ini lagi gitu kan. Ya Allah, saya tak trauma gitu kan, trauma dengan kejadian. Karena saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Kecewa nggak sama Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali, dan apa yang sudah terjadi ya saya ikhlasi. Teman-teman media juga memberikan tayangannya seperti apa, sudah menjustis benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang ikhlasin aja, teman-teman saya bilang, orang-orang yang bersupport saya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya. Udah dah, tetap. Mohon maaf teman-teman. Saya dapat somasi aja itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang pernah sakit saya dulu banget, ngedrop sampai diinfus. Ada foto-fotonya saya ini ada gitu kan, yang diabadiin biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh apa sakit-sakit ini. Tapi Mas Yadi, hubungan Mas Yadi sama Gus Anung sampai detik hari ini gimana? Kalau udah sampai hari ini saya memang komunikasi lewat asisten saya gitu kan. Saya lewat asisten saya karena saya selama ini menutup diri untuk apa? Karena saya apa ya namanya? Kok gue jadi gini gitu. Kok nama gue jadi begini. Gue jadi begini. Untuk memastikan nama baik Mas Yadi, ada indikat baik nggak dalam arti di antara Gus Anom, Kak Yadi sama Ardi untuk saling damai gitu? Karena tidak biar satu sama lain tidak siapa yang diberatkan. Untuk nama baik kalau ya. saya lihat statementnya Gus Anom, dia bertanggung jawab gitu kan, mau menyelesaikan, tapi juga dia mau saya lihat mau membersihkan nama, bagaimana ada pencemaran nama baik katanya, dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya karena saya nggak pernah berhubungan lagi sama beliau. Yang asisten saya suruh buka, jangan diblok, saya bilang kalau saya udah nggak ada hubungan lagi sama beliau karena apa ya, teman-teman paham mungkin kenapa nama saya bisa begini, kenapa saya apa ya namanya, keluarga saya bisa begini ya kan, saya jadi trauma tinggal di rumah gitu kan, yang seperti itu teman-teman. Jadi pemirsa, mudah-mudahan statement saya ini bisa sedikitnya mengklarifikasi bahwa saya tidak ada niat untuk menipu apalagi penggelapan, karena Gus Anung sendiri waktu acara juga sudah menjaminkan waktu awal-awal dia sebuah mobilnya, dan sekarang mulai saat itu saya tidak ada komunikasi lagi dengan beliau. Pas berita muncul luar biasa dahsyatnya gitu kan, saya sampai shock, ngedrop ya kan, makanya saya nggak muncul ke teman-teman. Saya takut gitu kan, saya takut jadi blunder sendiri kalau saya ngomong ada statement. Nah sekarang saya lega, saya udah laporan sama penyidik apa yang saya ungkap tentang kebenarannya, dan itu sudah penyidik sudah tahu, baru saya utarakan gitu. Artinya putus hubungan baik dengan Gus Anom atau putus hubungan kerjasama? Saya tidak bilang putus. Kecewa nggak sih Bang Yadi, marah gitu? Saya tidak bilang putus, tapi saya ya sudah melihat statementnya Gus Anom dan keluarga saya, walaupun nggak semuanya, karena saya dilarang banget sama keluarga saya buat nonton tayangan-tayangan yang ada nama sayanya yang tentang berita ini, karena ditakutkan ya itu tadi saya ngeblok lagi. Tapi ya mudah-mudahan hari ini mohon doanya buat saya, teman-teman, dan juga masyarakat biar saya kuat gitu kan. Kondisi kesehatan kapok dengan terakhir mungkin kapok dengan Gus Anom? Ya, kalau dibilang kapok ya saya sudah mempelajari dan sekian banyak rentetan kejadian ini sampai nama saya seperti ini yang saya kawalin dari nol karir saya sampai saat ini luar biasa, dan itu saya menghormati beliau, pernah ada di dalam hidup saya
ya dulunya ngajar ngaji sholawatan gitu kan, nah sekarang tiba-tiba jadi pengusaha, itu masih saya hormati. Tapi mungkin untuk urusan kedepannya mungkin saya tidak mungkin bisa bekerja sama-sama lagi gitu. Jadi mohon dimaklum teman-teman, ini kan kalau Grab 5 menit. Kalau pekerjaan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah di tengah berita ini masih ada orang-orang yang peduli ngasih kerjaan ke saya. Masih ada orang teman-teman yang peduli ngasih kerjaan ke saya. Jadi dia meyakinkan panitia bantu saya kan kerjaan saya di mana sekarang di TV yang selipin nggak ada, bahkan yang ada tawaran untuk klarifikasi saya belum mau kalau belum ada panggilan kepolisian. Dan sekarang saya sudah dipanggil kepolisian, nanti ada tawaran-tawaran televisi kalau tidak tabrakan waktunya dengan jadwal saya mau seperti itu. Tadi sudah saya utarakan, mengalahkan siapa, ini siapa, yang mengatakan ini siapa, itu seputar itu aja sih. Kalau bukti sudah saya serahkan semuanya. Boleh disebutkan tadi Pak? Karena saya alhamdulillah dengan dukungan keluarga saya, teman-teman saya yang masih peduli sama saya, keluarga besar saya, doa-doa para sahabat, para kiai, pun dari teman-teman saya di acara-acara tabligh, ya alhamdulillah saya kuat, saya semangat. Apalagi saya yakin bagaimanapun yang sudah terjadi pasti ada hikmahnya buat saya. Gimana nih pas kejadian? Pas kejadian bagaimana? Tanya dari awal lagi. Masalah rumah udah saya iklanin di ada Dijual berapa Bang? Berapa ratus juta? Jangan orang mau jual mau beli Bang. Jangan pokoknya Apa yang lain juga selain buat tanggung jawab? hubungi DM aja sama saya ya. Berapa ratus juta Bang? Berapa miliar? Ada murah-murah sama saya mana Berapa Bang? mahal. Bang Yadi sebenarnya Bang Ali Tahir bayar kalau Bang Ali Tahir sendiri kan kemarin bilang bahwa jangan ngejual rumah, buat itu dia udah ikhlas gitu Bang. Nah, makanya ya itu jawaban Ali Tahir kan, ya kan jawaban Ali Tahir, ya itu jawaban Ali Tahir. Terima kasih banyak, udah jelas karena dia tahu gitu kan kondisinya dari awal. Mudah-mudahan beliau ngerti gitu kan, dan tadi dia sampai terpesan jelas itu ya alhamdulillah gitu. Tapi nanti saya akan komunikasi kok. Kita udah tenang nih, saya udah agak tenang, udah laporan. Mudah-mudahan semuanya kedepannya ini buat pembelajaran buat. Berarti jual rumah itu salah satunya untuk bayar Jadi seberapa kecewa sama perusahaan? Update selanjutnya gimana dari polisian? Pak Yadi? Berapa bukti sih Bang? Tadi bawa berapa bukti sih Bang? Saya udah jelasin apa yang terjadi sama saya. Tadi buktinya bawa berapa sih Bang? Saya nggak mempunyai rasa kecewa, nggak. Bukti-buktinya tadi apa aja Bang Mas Yadi? Ada berapa? Buktinya apa aja tadi bukti-buktinya? Ya, Diserahkan. bukti-buktinya foto-foto acara, gitu-gitu aja yang diminta. Terus juga akta pendirian PT, itu aja sih. Kontrak Sama klarifikasi sama. Berapa pertanyaan? Bang sini Bang, foto Bang. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Kejadian kurang menyenangkan kini tengah menimpa komedian Yadi Sembako. Karena namanya telah terseret dalam kasus penipuan berupa pemberian cek kosong kepada pihak EO yang bekerja samanya dengannya. Maraknya pemberitaan akan hal ini rupanya berdampak besar bagi Yadi Sembako. Pasalnya, usai menerima somasi, kondisi kesehatan komedian berusia 50 tahun ini sempat drop dan memaksanya untuk mendapatkan perawatan intensif. Saya dapat somasi aja, itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang saya pernah sakit dulu banget itu, ngedrop, sampai diinfus, ujar Yadi Sembako saat ditemui usai menjalani pemeriksaan, 11/10. Meski kejadian ini merupakan sebuah kenangan pahit, Yadi Sembako mengaku dirinya tetap mengabadikan momen ini. Alasannya pun cukup unik, lantaran Yadi berharap ia dapat mengenang momen kurang menyenangkan ini lewat foto-foto yang diambilnya. Ada foto-fotonya saya diinfus, ada gitu ada yang diabadin, biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sakit-sakit. Dalam kesempatan ini, Yadi Sembako pun tidak memungkiri bahwa maraknya pembahasan akan hal ini telah membuatnya mendapatkan perlakuan kurang baik. Meski begitu, dengan bantuan keluarga serta kerabat dekat yang senantiasa mendukungnya,
Yadi mengaku bahwa dirinya telah menerima kejadian ini dengan lapang dada. Saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali dan apa yang sudah terjadi ya ikhlasin. Teman-teman media juga memberikan tayangan yang seperti apa. Sudah menjadi benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang, ikhlasin aja. Teman-teman saya bilang, orang-orang yang mensupport saya, ya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya, pungkasnya. Bang, sini bang, foto bang. Sehat bang. Sehat, Bang Yadi boleh ke kiri. Bang Yadi kiri nah. Bang, ke tengah sini bang, sini bang. Nah, oke. Bang, langsung jadi nih, langsung Bang, jadi. yang perempuan nih bang, titik bang. Oke. Ya. Satu lagi. Bangkunya satu lagi. Sendiri aja Bang Yadi, biarin sendiri aja. Berani kok. Bang Yadi sendiri aja. Kita nggak gigit kok. Berani kok Bang Yadi. Oke, yuk bermaghrib nih. Udah ya. Bang Yadi tadi BAP di dalamnya seperti apa sih Bang? Iya, Ceritain dulu dong kronologisnya ya. Pertamanya saya ini klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi ya saya ceritain gitu kan, terus juga udah sama yang pelapor, itu sahabat saya, teman saya gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya, karena nggak ada pembayaran gitu ya. Sedangkan saya ini kan ibaratnya seorang karyawan gitu ya kan, tapi ya di situ ada tanggung jawab saya mengenai tanda tangan perjanjian, juga dicek itu tanda tangan saya, perintah dari komisaris semuanya. Dia mungkin bapak ibu, abang-abang, teman-teman media udah tahu semuanya siapa komisaris saya, dan karena beliau juga sudah statement di infotainment. Dan kenapa saya belum muncul, baru sekarang di pemeriksaan seperti itu, karena saya memang tidak mau komentar dulu, takutnya jadi blunder buat saya sendiri, dan takutnya apa-apa yang saya sudah siapkan dan saya laporan nanti di penyidik itu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi kalau penyidik belum, padahal udah konsumsi, saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana ya. Tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada. Saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Ano. Ya, jadi mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan, penyidik juga amat sangat tahu lah bagaimana posisi saya, tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ, semuanya saya ditunjuk. Jadi direktur juga ditunjuk, gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang menjadi direktur, enggak gitu kan. Dan saya jadi Pak yang bikin acara, saya nggak ada duit gitu kan, nggak ada duit, mau bikin acara bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu gitu kan sebelum pemanggilan, karena benar-benar saya ini amat terpukul, keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya gitu kan. Berat memang buat saya. Selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya ngawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Itu nggak ada yang mau gitu kan. Apalagi dengan meniat menipu gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada.
karena itu semuanya saya berjalan arahan perintah, arahan perintah ya dari komisaris seperti itu. Baik untuk pembuatan PT, pembuatan acara, untuk penentukan artis, semuanya ada arahan dan tentunya arahan. Teman-teman MC semangat gitu kan. Kalau lu nggak salah jangan takut. Gitu. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja walaupun pemeriksaan agak lama gitu. Karena rileks aja bercanda-canda gitu kan, yang bercanda saya bercandain lagi. Ngelawak dulu tuh nih saya ngelawak gitu kan. Ya, walaupun belum ada honornya. Jadi pasti saya senang gitu kan. Saya senang apa yang selama ini saya pengen gitu kan, saya ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang memerintahkan itu sudah saya jawab seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya, sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakal diklarifikasi seperti itu. Yang pasti teman-teman sekarang tinggal menunggu nih hasil pemeriksaannya, ya kan, hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi dalam diri pribadi saya tetap ya saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adri Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa gitu ya, di mana misnya, di mana saya bilang nggak ada ini ya siapa yang salah siapa yang benar, tapi di mana misnya, di mana tidak ada korelasinya gitu kan. Nah nanti akan terungkap gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi ya di Sembako Suryadi gitu kan, yang secara ini dilaporkan tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah ya, anak saya loh, masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah gak kuat gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya. Alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya gitu kan ya, walaupun saya tidak cerita gitu kebenarannya, tapi ya mereka menikmati dan melihat apa yang sudah ada di media, luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan begitu. Nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Ya pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini, karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil, terus dicocokkan sama apa jawaban saya ya, beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan, ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, apa namanya, seorang pilot gitu kan, kalau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarah-marahin sama penumpang, ya pilot main diam aja gitu kan, apa ya namanya, karena dia seorang pilot, ya atasan saya tuh yang mengatur jadwal, karena delay kenapa nggak tahu gitu. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Ya, apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris, dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris, semuanya tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul, dari surat somasi aja datang, itu saya gemetarnya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan, yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan, dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa. Yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan, karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih
istilahnya apa ya, masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum gitu kan, insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Bang Yadi, dalam event itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong, semua acara yang apalagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, rekening PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah apa, banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Ya saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur gitu, walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu, ini ada yang mundur, ada yang mundur ya. Seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anum sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya, artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab gitu kan. Kapok kerjasama Mas Yadi, saya mau tanya ketika Mas Yadi, ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anom sudah melarang kegiatan itu diteruskan karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Yadi bilang karena kita pertemanan, jadi H1 selesai acara akan dilunasi. Nah itu seperti apa? Karena kan katanya Gus Anom mengatakan bahwa kalau dia itu sudah melarang dirimu untuk meneruskan, tapi dirimu tidak patuh, tidak nurut dengan apa yang sudah diperintahkan karena uang belum masuk yang tadi Mas Yadi bilang. Kapan melarangnya Gus Anom? Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anom. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis. Mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri lupa, bahkan ada yang menolak jadwal, ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa dan itu. Jadi kalau dia udah jadi stop aja, bilang Adi bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk, itu pasti saya laksanain gitu kan. Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya. Jangan terusin, nggak ada. Saya banyak saksinya kok, gitu kan. Kapok kerjasama Gus Anom. Pak, ya. Terus Jadi dalam saksinya tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan lanjutin, saya pasti laksanain. Orang kayak tangan cek perintah dia aja saya laksanain, gitu kan. Walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi, gitu kan. Apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, itu luar biasa buat saya, gitu. Saya bangun karir dari nol hancur. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya digurengin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanyakan Adri, melihat sayanya, dia bilang gua kenal banget sama Gus Anom, tapi gua ngeliat lu, dia bilang gitu. Nah itu kan beban saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama IO sama teman-teman artis, ya kan pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk, Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anom, paling
paling tidak ya sudah, ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab ketika Bang Ardi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Ya, tanggal 25 semua artis sudah pakai, Pak, ini ada yang minta DP, Pak. Udah, bilang pelunasan tanggal 25 semuanya pelunasan. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya, ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah, kalau misalnya pelarang itu, kalau Gus Anom tegas, udah ya di-cut acara ini, enggak, mau mundur tanggal 27, ya sayanya ada acara, saya syuting iklan gitu kan. Nah, makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan, ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anom, makanya bisa berjalan gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya, kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah, seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidik nanya, karena itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah, itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan penyidik tadi. Cuma satu poin itu aja, kenapa dan baja 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 kenapa dan bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakalan dijual sama bank yang saya jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah, itu saya dulu mau jual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan. Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya nyamsi kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah sudah kenal keluarganya beliau, ibunya, orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal, dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Dan ini berarti rumah yang mau dijual ini adalah pertanggungjawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena kata maaf pandemi, dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anom, ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu? Tidak ada saya ngomong itu ke Gus Anom. Gus Anom dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang yang pertama saya akan mencari lebih, yang lebihnya itu saya bertanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri, ya saya dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan Bali, ya mohon maaf saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama. Kalau untuk melaporkan balik, kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan. Dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan. Logikanya gimana gitu kan.
Sekarang dia laporin saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya, kita Gus Anom sudah menyatakan semua artis, pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya, dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya apa ya, upaya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya teman-teman. Banyak dengan kejadian ini juga saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan, saya belum pemanggilan jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Jadi ini efeknya buat saya luar biasa, dan juga orang masyarakat yang menilai kan hanya nilai tontonan, dia kan apa namanya, ya bang tipu ngelakuin apa gitu, padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan. Gitu, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa mengobati keinginan saya sebelumnya. Saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya. Bahwa tidak ada kapok kerjasama sama Gus Anom, kapok artinya ketika dirimu ada niatan buat jual rumah, kan tadi sisanya ada itikat baik dari Mas Yadi. Akankah ini mengarah untuk damai? Mungkin maaf ada antara Mas Gus Anom dan dirimu akan patungan untuk membayar gitu loh, untuk memperbaiki satu nama baik, yang kedua akan adanya jalur damai. Akan seperti itu nggak? Kalau nama baik saya udah hancur Kak, gitu kan. Kalau nama baik saya udah hancur seperti ini. Gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar gitu kan. Yang menjadikan siapa ada pembayaran masuk? Ya tanya komisaris gitu kan. Nama saya udah hancur begini. Kang Adri melaporkan saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama komisaris. Semuanya gara-gara siapa gitu kan. Nah ini yang bukan saya mau lepas tangan, bukan, semuanya saya berdasarkan perintah. Saya itu tidak berani melakukan apa-apa, apalagi yang penyelenggarain acara gede, apalagi sama mau tanda tangan bikin PT, semuanya koleksi saya semuanya gitu kan. Kenapa saya dipasang di situ? Kenapa saya tanggung jawab situ? Nah teman-teman udah bisa lah membayangkan bagaimananya gitu kan. Kenapa saya ditaruh di situ? Kenapa bukan Bang Topik gitu kan yang jadi saksi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang saya taruh gitu kan? Teman-teman udah bisa, saya tidak bisa dan tidak bisa mengatakan bagaimana. Saya tidak mau jatuhin orang, tapi saya mau mengungkap kebenaran yang ada. Jadi, nah itu yang ada, dan walaupun saya jual rumah itu memang udah lama, dari tahun 2021 udah mau saya jual gitu kan. Nah ditambah ada masalah ini lagi gitu kan. Ya Allah, saya tak trauma gitu kan, trauma dengan kejadian. Karena saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Kecewa nggak sama mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali, dan apa yang sudah terjadi ya saya ikhlasi. Teman-teman media juga memberikan tayangannya seperti apa, sudah menjustis benar-benar saya penipu ada yang begitu, tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang ikhlasin aja, teman-teman saya bilang, orang-orang yang bersupport saya ikhlasin, dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya. Udah ada, tetap mohon maaf teman-teman, saya dapat somasi aja itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang pernah sakit saya dulu banget, ngedrop sampai diinfus. Ada foto-fotonya saya ada gitu kan, ada yang diabadiin,
biar apa? Biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sakit-sakit. Tapi Mas Yadi, hubungan Mas Yadi sama Gus Anung sampai detik hari ini gimana? Kapok. Kalau sampai hari ini saya memang komunikasi lewat asisten saya, gitu kan. Saya lewat asisten saya karena saya selama ini menutup diri untuk apa? Karena saya apa ya namanya? Kok gue jadi begini? Gitu. Kok nama gue jadi begini? Gue jadi begini. Untuk memastikan nama baik Mas Yadi, ada itikat baik ya dalam arti di antara Gus Anom, Kak Yadi sama Ardi untuk saling damai gitu. Karena tidak biar satu sama lain tidak siapa yang diberatkan. Untuk nama baik kalau ya. saya lihat statementnya Gus Anom, dia bertanggung jawab gitu kan, mau menyelesaikan, tapi juga dia mau saya lihat mau membersihkan nama, bagaimana ada pencemaran nama baik katanya, dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya karena saya nggak pernah berhubungan lagi sama beliau. Yang asisten saya suruh buka, jangan diblok, saya bilang kalau saya udah nggak ada hubungan lagi sama beliau karena apa ya, teman-teman paham mungkin kenapa nama saya bisa begini, kenapa saya apa ya namanya, keluarga saya bisa begini ya kan, saya jadi trauma tinggal di rumah gitu kan, yang seperti itu teman-teman. Jadi pemirsa, mudah-mudahan statement saya ini bisa sedikitnya mengklarifikasi bahwa saya tidak ada niat untuk menipu apalagi penggelapan, karena Gus Anung sendiri waktu acara juga sudah menjaminkan waktu awal-awal dia sebuah mobilnya, dan sekarang mulai saat itu saya tidak ada komunikasi lagi dengan beliau. Pas berita muncul luar biasa dahsyatnya gitu kan, saya sampai shock, ngedrop ya kan, makanya saya nggak muncul ke teman-teman. Saya takut gitu kan, saya takut jadi blunder sendiri kalau saya ngomong ada statement. Nah sekarang saya lega, saya udah laporan sama penyidik apa yang saya ungkap tentang kebenarannya, dan itu sudah penyidik sudah tahu, baru saya utarakan gitu. Artinya putus hubungan baik dengan Gus Anom atau putus hubungan kerjasama? Saya tidak bilang putus. Kecewa nggak sih Bang Yadi, marah gitu? Saya tidak bilang putus, tapi saya ya sudah melihat statement-statementnya Gus Anom dan keluarga saya, walaupun nggak semuanya, karena saya dilarang sama keluarga saya buat nonton tayangan-tayangan yang ada nama sayanya yang tentang berita ini, karena ditakutkan ya itu tadi saya ngedrop lagi, tapi ya mudah-mudahan hari ini mohon doanya buat saya, teman-teman dan juga masyarakat biar saya kuat gitu kan. Kondisi kesehatan bagaimana Bang? Kapok dengan terakhir mungkin kapok dengan Gus Anom? Ya terakhir. Kalau dibilang kapok ya saya sudah mempelajari dan sekian banyak rentetan kejadian ini sampai nama saya seperti ini yang saya kawalin dari nol karir saya sampai saat ini luar biasa, dan itu saya menghormati beliau, pernah ada di dalam hidup saya ya, dulunya ngajar ngaji sholawatan gitu kan, nah sekarang tiba-tiba jadi berusaha, itu masih saya hormati. Tapi mungkin untuk urusan kedepannya mungkin saya tidak mungkin bisa bekerja sama-sama lagi gitu. Jadi mohon dimaklum teman-teman, ini kan kalau Grab 5 menit. Kalau pekerjaan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah di tengah berita ini masih ada orang-orang yang peduli ngasih kerjaan ke saya, masih ada orang teman-teman yang peduli ngasih kerjaan ke saya. Jadi dia meyakinkan panitia bantu saya kan. Kerjaan saya di mana sekarang, di TV yang selipin nggak ada, bahkan yang ada tawaran untuk klarifikasi saya belum mau kalau belum ada panggilan kepolisian. Dan sekarang saya sudah dipanggil kepolisian, nanti ada tawaran-tawaran televisi, kalau tidak tabrakan waktunya dengan jadwal saya mau seperti itu. Tadi sudah saya utarakan, mengarahkan siapa yang mengatakan ini siapa, itu seputar itu aja sih. Kalau bukti-bukti sudah saya serahkan semuanya.
disebutkan dari Saya alhamdulillah dengan dukungan keluarga saya, teman-teman saya yang masih peduli sama saya, keluarga besar saya, doa-doa para sahabat, para kiai maupun dari teman-teman saya di acara-acara tabligh. Ya, alhamdulillah saya kuat, saya semangat. Apalagi saya yakin bagaimanapun yang sudah terjadi pasti ada hikmahnya buat saya. Gimana nih pas kejadian? Pas kejadian bagaimana? Lagi. Masalah rumah sudah saya iklanin di ada di Dijual berapa Bang? Berapa ratus juta? Kan siapa orang mau jual mau beli Bang? Jangan pokoknya Apa yang lain juga selain buat tanggung jawab? hubungi DM aja sama saya ya. Berapa ratus juta Bang? Berapa miliar? Ada murah sama saya mana Berapa Bang? mahal. Bang Yadi sebetulnya Bang Ali Tahir udah dibayar loh Bang. Ali Tahir sendiri kan kemarin bilang bahwa jangan ngejual rumah, buat itu dia udah ikhlas gitu Bang. Nah, makanya ya itu jawaban Ali Tahir kan, ya kan jawaban Ali Tahir, ya itu jawaban Ali Tahir, kasih banyak, udah jelas karena dia tahu gitu kan kondisinya dari awal, mudah-mudahan beliau ngerti gitu kan, dan tadi dia sampai jelas betul ya alhamdulillah gitu. Tapi nanti saya akan komunikasi kok, misal udah tenang nih, saya udah agak tenang, udah laporan, mudah-mudahan semuanya kedepannya ini buat pembelajaran. berarti jual rumah ini salah satunya untuk bayar itu seberapa kecewa sama bos Anda? Update selanjutnya gimana dari polisi? Bang Yadi. Berapa bukti sih Bang? Tadi bawa berapa bukti sih Bang? Saya udah jelasin apa yang terjadi sama saya. Tadi buktinya bawa berapa sih Bang? Saya nggak mempunyai rasa kecewa, nggak. Bukti-buktinya tadi apa aja Bang Mas Yadi? Ada berapa? Buktinya apa aja tadi bukti-buktinya? Ya, Silakan. bukti-buktinya foto-foto acara, gitu-gitu aja yang diminta, terus juga akta pendirian PT, itu aja sih. Kontrak Sama klarifikasi sama. Berapa pertanyaan Bang Yadi? Bang sini Bang foto Bang. Sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Kejadian kurang menyenangkan kini tengah menimpa komedian Yadi Sembako. Karena namanya telah terseret dalam kasus penipuan berupa pemberian cek kosong kepada pihak EO yang bekerja samanya dengannya. Maraknya pemberitaan akan hal ini rupanya berdampak besar bagi Yadi Sembako. Pasalnya, usai menerima somasi, kondisi kesehatan komedian berusia 50 tahun ini sempat drop dan memaksanya untuk mendapatkan perawatan intensif. Saya dapat somasi aja, itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang saya pernah sakit dulu banget itu, ngedrop, sampai diinfus, ujar Yadi Sembako saat ditemui usai menjalani pemeriksaan, 11/10. Meski kejadian ini merupakan sebuah kenangan pahit, Yadi Sembako mengaku dirinya tetap mengabadikan momen ini. Alasannya pun cukup unik, lantaran Yadi berharap ia dapat mengenang momen kurang menyenangkan ini lewat foto-foto yang diambilnya. Ada foto-fotonya saya diinfus, ada gitu ada yang diabadin, biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sakit-sakit. Dalam kesempatan ini, Yadi Sembako pun tidak memungkiri bahwa maraknya pembahasan akan hal ini telah membuatnya mendapatkan perlakuan kurang baik. Meski begitu, dengan bantuan keluarga serta kerabat dekat yang senantiasa mendukungnya, Yadi mengaku bahwa dirinya telah menerima kejadian ini dengan lapang dada. Saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali dan apa yang sudah terjadi ya ikhlasin. Teman-teman media juga memberikan tayangan yang seperti apa, sudah menjadi benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang, ikhlasin aja. Teman-teman saya bilang, orang-orang yang mensupport saya, ya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya, pungkasnya. Bang sini Bang foto Bang. Sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Bang Yadi boleh ke kiri. Bang Yadi kiri. Nah. Bang ke tengah sini Bang, sini Bang. Nah, oke. Bang langsung jadi nih langsung. Bang yang perempuan nih Bang, titip Bang. Oke. Oke udah. Iya. Satu lagi. Bangkunya satu lagi. Sendiri aja Bang Yadi biarin sendiri aja. Berani kok.
Bang Yadi sendiri aja. Kita nggak gigit kok. Berani kok Bang Yadi. Oke. Udah ya. Bang Yadi tadi BAP di dalamnya seperti apa sih Bang? Iya, Ceritain dulu dong kronologisnya ya. Pertamanya saya ini klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi ya saya ceritain gitu kan, terus juga sama yang pelapor itu sahabat saya, teman saya gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya, karena nggak ada pembayaran gitu ya. Sedangkan saya ini kan ibaratnya seorang karyawan gitu ya kan, tapi ya di situ ada tanggung jawab saya mengenai tanda tangan perjanjian, juga dicek itu antara tangan saya, perintah dari komisaris semuanya. Dia mungkin bapak ibu, abang-abang, teman-teman media udah tahu semuanya siapa komisaris saya, dan karena beliau juga sudah statement di infotainment. Dan kenapa saya belum muncul, baru sekarang di pemeriksaan seperti itu, karena saya memang tidak mau komentar dulu, takutnya jadi blunder buat saya sendiri, dan takutnya apa-apa yang saya sudah siapkan dan saya laporan nanti di penyidik gitu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi kalau penyidik belum, katanya udah konsumsi, saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana ya. Tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada. Saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Ano. Ya, jadi mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan, penyidik juga amat sangat tahulah bagaimana posisi saya, tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ, semuanya saya ditunjuk. Jadi direktur juga ditunjuk, gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang menjadi direktur, enggak gitu kan. Dan saya jadi Pak yang bikin acara, saya nggak ada duit gitu kan, nggak ada duit, mau bikin acara bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu gitu kan sebelum pemanggilan, karena benar-benar saya ini amat terpukul, keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya gitu kan. Berat memang buat saya. Selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya ngawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Itu gak ada yang mau gitu kan. Apalagi dengan menipu gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada. Karena itu semuanya saya berjalan arahan perintah, arahan perintah, arahan perintah ya dari komisaris seperti itu. Baik untuk buat pembuatan PT, pembuatan acara, untuk penentuan artis, semuanya ada arahan, dan tentunya arahan, dan tentunya arahan, dan tentunya arahan. Teman-teman MC semangat gitu kan. Kalau lu gak salah jangan takut gitu. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja, walaupun pemeriksaan agak lama gitu. Karena rileks aja, bercanda-canda gitu kan, diajak bercanda, saya bercandain lagi. Ngelawak dulu tuh, nih saya ngelawak gitu kan. Ya, walaupun belum ada honornya. Jadi pasti saya senang gitu kan. Saya senang apa yang selama ini saya pengen gitu kan, saya ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang memerintahkan, itu sudah saya jawab. Seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya, sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakal klarifikasi seperti itu. Ya pasti teman-teman
sekarang tinggal menunggu nih hasil pemeriksaannya, ya kan? Hasil pemeriksaannya seperti apa? Tapi dalam diri pribadi saya tetap ya saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adli Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa gitu ya, di mana misnya, di mana saya bilang nggak ada ini ya siapa yang salah siapa yang benar, tapi di mana misnya, di mana tidak ada korelasinya gitu kan. Nah nanti akan terbuka gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi ya di Sembako Suryadi gitu kan, yang sekarang ini dilaporkan tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah ya, anak saya loh, Masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah gak kuat gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya, alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya gitu kan. Ya, walaupun saya nggak cerita gitu kebenaran, tapi ya mereka menikmati dan melihat apa yang sudah ada di media, luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan gitu. Nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Ya pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya, pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini? Karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil, terus dicocokkan sama apa jawaban saya, ya beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan. Ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, apa namanya, seorang pilot gitu kan. Kalau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarah-marahin sama penumpang, ya pilotnya diam aja gitu kan. Apa ya namanya, karena dia seorang pilot, ya atasan saya loh yang mengatur jadwal, karena delay kenapa nggak tahu gitu. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan. Saya apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris, dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris, semuanya tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul, dari surat somasi aja datang, itu saya gemetarnya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan. Yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan, dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa. Yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan, karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih istilahnya apa ya, masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum gitu kan, insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Bang Yadi, dalam event itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong, semua acara yang apa lagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, rekening PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah apa banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Ya saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur gitu, walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu. Ini ada yang mundur, ada yang mundur ya. Seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti
kalau dari Gus Anum sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab juga. Kapok kerjasama Mas dengan Yadi, Mas Yadi, saya mau tanya ketika Mas Yadi, ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anum sudah melarang kegiatan itu diteruskan karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Yadi bilang karena kita pertemanan, jadi H1 selesai acara akan dilunasi. Nah itu seperti apa? Karena kan katanya Gus Anum mengatakan bahwa kalau dia itu sudah melarang dirimu untuk meneruskan, tapi dirimu tidak patuh, tidak nurut dengan apa yang sudah diperintahkan karena uang belum masuk yang tadi Mas Yadi bilang. Kapan melarangnya Gus Anum? Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anum. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis. Mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri loh Pak. Bahkan ada yang menolak jadwal, ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa. Jadi kalau dia udah, jadi stop aja. Bilang Adi, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk. Itu pasti saya laksanain, gitu kan? Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya. Jangan terusin, jangan nggak ada. Saya banyak saksinya kok, gitu kan? Kapok kerjasama Gus Anum. Pak, ya. Terus Bang. Jadi dalam saksinya tidak ada Gus Anum melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anum misalnya ngasih, udah jangan dilanjutin, saya pasti laksanain. Orang kayak tangan cek perintah dia aja saya laksanain, gitu kan. Walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi, gitu kan. Apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, ini luar biasa buat saya, gitu. Saya bangun karir dari nol hancur. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu, gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya diburengin, gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau, gitu kan, percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanyakan Adri, melihat sayanya. Dia bilang gua gak kenal bang sama Gus Anum, tapi gua ngeliat lu, dia bilang gitu. Nah itu kan beban saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anum melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama IO sama teman-teman artis, ya kan? Pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk. Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anum, paling tidak ya sudah, ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab. Ketika Bang Ardi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anum. Ya, tanggal 25 semua artis sudah pakai Pak, ini ada minta DP Pak. Udah bilang pelunasan tanggal 25 semuanya pelunasan. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya. Hari Senin ya, ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis, gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah, kalau misalnya pelarangan itu, kalau Gus Anum tegas, udah ya di cut acara ini enggak, mau mundur tanggal 27. Ya sayanya ada acara, saya syuting iklan, gitu kan. Makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan ya itu tadi, gitu kan. Kalau
ada jaminan dari Gus Anom, makanya bisa berjalan gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya, kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah, seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidik nanya, karena itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah, itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan penyidik tadi. Cuma satu poin itu aja, kenapa dan baja 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 kenapa dan bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakal dijual sama bank yang saya jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah, itu saya dulu mau jual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan? Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya ngasih kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah sudah kenal keluarganya beliau, ibunya, orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal. Dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Apa yang saya ini berarti rumah yang mau dijual ini adalah pertanggungjawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena kata maaf pandemi, dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anom, ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu? Tidak ada saya ngomong itu ke Gus Anom. Gus Anom dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang yang pertama saya akan mencari lebih, yang lebihnya itu saya tanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri, ya saya dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan Bali, ya mohon maaf saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama. Kalau untuk melaporkan balik, kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan. Dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan. Logikanya di mana gitu kan. Sekarang dia laporin saya. Ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya, kita Gus Anom sudah menyatakan semua pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya, dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya bukannya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya banyak dengan kejadian ini juga saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan saya belum pemanggilan jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Dan ini efeknya buat saya luar biasa, dan juga orang masyarakat yang menilai kan hanya melihat tontonan. Dia kan apa namanya, jadi
tukang tipu, ngelakuin apa gitu. Padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya tidak utarakan gitu kan. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan. Gitu, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa mengobati keinginan saya sebelumnya. Saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya. Bahwa tidak ada Kapok kerjasama Busano, kapok artinya ketika dirimu ada niatan buat jual rumah, kan tadi sisanya ada itikat baik dari Mas Yadi. Akankah ini mengarah untuk damai? Mungkin maaf ada antara Mas Agus Anom dan dirimu akan patungan untuk membayar, gitu loh, untuk memperbaiki satu nama baik, yang kedua akan adanya jalur damai. Akan seperti itu nggak? Kalau nama baik saya udah hancur Kak, gitu kan. Kalau nama baik saya udah hancur seperti ini. Gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar, gitu kan. Yang menjadikan siapa ada pembayaran masuk? Ya tanya komisaris, gitu kan. Nama saya udah hancur begini. Kang Azri melaporkan saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama komisaris. Semuanya gara-gara siapa, gitu kan. Nah ini yang bukan saya mau lepas tangan, bukan. Semuanya saya berdasarkan perintah. Saya itu tidak berani melakukan apa-apa, apalagi nyampe nyelenggarain acara gede, apalagi sama mau tanda tangan bikin PT, semuanya koleksi saya semuanya gitu kan. Kenapa saya dipasang di situ? Kenapa saya tanggung jawab situ? Nah, teman-teman udah bisa lah membayangkan bagaimananya gitu kan. Kenapa saya ditaruh di situ? Kenapa bukan Bang Topik gitu kan yang jadi saksi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang saya taruh gitu kan? Teman-teman udah bisa, saya tidak bisa dan tidak bisa mengatakan bagaimana. Saya nggak mau jatuhin orang, tapi saya mau mengungkap kebenaran yang ada. Jadi, nah itu yang ada. Dan walaupun saya jual rumah itu memang udah lama, dari tahun 2021 udah mau saya jual gitu kan. Nah ditambah ada masalah ini lagi gitu kan. Ya Allah, saya tak trauma gitu kan, trauma dengan kejadian. Karena saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti baru pertama kali, dan apa yang sudah terjadi ya saya ikhlasi. Teman-teman media juga memberikan tayangannya seperti apa, sudah menjustis benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang ikhlasin aja, teman-teman saya bilang, orang-orang yang bersupport saya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya. Udah tetap. Mohon maaf teman-teman. Saya dapat somasi aja itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang pernah sakit saya dulu banget, ngedrop sampai diinfus. Ada foto-fotonya saya ada gitu kan, yang jadiin biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh apa sakit-sakit ini Mas. Tapi Mas Yadi, hubungan Mas Yadi sama Gus Anom sampai detik hari ini gimana? Kapok. Kalau udah sampai hari ini saya memang komunikasi lewat asisten saya gitu kan. Saya lewat asisten saya karena saya selama ini menutup diri untuk apa? Karena saya apa ya namanya? Kok gue jadi gini gitu. Nama gue jadi begini. Gue jadi begini. Untuk membersihkan nama baik Mas Yadi, ada itikat baik nggak dalam arti di antara Gus Anom, Kak Yadi sama Ardi untuk saling damai gitu? Karena tidak biar satu sama lain tidak siapa yang diberatkan. Untuk nama baik kalau ya. saya lihat statementnya Gus Anom, dia bertanggung jawab gitu kan, mau menyelesaikan, tapi juga dia mau saya lihat mau membersihkan nama, bagaimana ada pencemaran nama baik katanya, dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya karena saya nggak pernah berhubungan lagi sama beliau. Yang asisten saya suruh buka, jangan diblok, saya bilang kalau saya udah nggak ada hubungan lagi sama beliau
karena apa ya teman-teman paham mungkin kenapa nama saya bisa begini, kenapa saya apa ya namanya keluarga saya bisa begini, ya kan? Saya jadi trauma tinggal di rumah, gitu kan? Yang seperti itu teman-teman. Jadi pemirsa, mudah-mudahan statement saya ini bisa ya, sedikitnya mengklarifikasi bahwa saya tidak ada niat untuk menipu apalagi penggelapan, karena Gus Anum sendiri waktu acara juga sudah menjaminkan waktu awal-awal dia sebuah mobilnya, dan sekarang mulai saat itu saya tidak ada komunikasi lagi dengan beliau. Pas berita muncul luar biasa dahsyatnya, gitu kan, saya sampai shock, ngedrop, ya kan, makanya saya nggak muncul ke teman-teman. Saya takut, gitu kan, saya takut jadi blunder sendiri kalau saya ngomong ada statement. Nah sekarang saya lega, saya udah laporan sama penyidik apa yang saya ungkap tentang kebenarannya, dan itu sudah penyidik sudah tahu, baru saya utarakan, gitu. Artinya putus hubungan baik dengan Gus Anom atau putus hubungan kerjasama? Saya tidak bilang putus. Kecewa masih menjadi marah gitu. Saya tidak bilang putus, tapi saya ya sudah melihat statement-statementnya Gus Anom dan keluarga saya, walaupun nggak semuanya, karena saya dilarang banget sama keluarga saya buat nonton tayangan-tayangan yang ada nama sayanya yang tentang berita ini, karena ditakutkan ya itu tadi saya ngeblok lagi, tapi ya mudah-mudahan hari ini mohon doanya buat saya, teman-teman, dan juga masyarakat biar saya kuat, gitu kan. Kondisi kesehatan kapok dengan terakhir mungkin kapok dengan Gus Anom? Kalau dibilang kapok, ya saya sudah mempelajari dan sekian banyak rentetan kejadian ini sampai nama saya seperti ini yang saya kawalin dari nol karir saya sampai saat ini luar biasa, dan itu saya menghormati beliau, pernah ada di dalam hidup saya, ya dulunya ngajar ngaji sholawatan, gitu kan, nah sekarang tiba-tiba jadi pengusaha, itu masih saya hormati. Tapi mungkin untuk urusan kedepannya mungkin saya tidak mungkin bisa bekerja sama-sama lagi, gitu. Jadi mohon dimaklum teman-teman, ini kan kalau Grab 5 menit. Kalau pekerjaan, alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah di tengah berita ini masih ada orang-orang yang peduli ngasih kerjaan ke saya, masih ada orang teman-teman yang peduli ngasih kerjaan ke saya. Jadi dia meyakinkan panitia, bantu saya kan. Kerjaan saya di mana sekarang, di TV yang selipin nggak ada, bahkan yang ada tawaran untuk klarifikasi. Saya belum mau kalau belum ada panggilan kepolisian. Dan sekarang saya sudah dipanggil kepolisian, nanti ada tawaran-tawaran televisi, kalau tidak tabrakan waktunya dengan jadwal saya mau seperti itu. Tadi sudah saya utarakan, mengarahkan siapa yang mengatakan ini siapa, itu seputar itu aja sih. Kalau bukti-bukti sudah saya serahkan semuanya. Boleh disebutkan tadi karena saya alhamdulillah dengan dukungan keluarga saya, teman-teman saya yang masih peduli sama saya, keluarga besar saya, doa-doa para kiai pun jadi teman-teman saya di acara-acara tabligh, ya alhamdulillah saya kuat, saya semangat. Apalagi saya yakin bagaimanapun yang sudah terjadi pasti ada hikmahnya buat saya. Gimana nih pas kejadian? Pas kejadian bagaimana? Tanya dari awal lagi. Masalah rumah udah saya iklanin di ada dijual berapa Bang? Berapa ratus juta? Jangan orang mau jual mau beli Bang. Jangan Tapi karena juga selain buat tanggung jawab hubungi DM aja saya ya. Berapa ratus juta Bang? Berapa miliar? Ada murah sama saya mah. Berapa Bang? Bang Yadi sebentar Bang Adi udah bayar loh Bang. Adi Tahan sendiri kan kemarin bilang bahwa jangan ngejual rumah, buat itu dia udah ikhlas gitu Bang. Makanya ya itu jawaban Aldi Taher kan, ya kan jawaban Aldi Taher, ya itu jawaban Aldi Taher. Terima kasih banyak, dia udah ikhlas karena dia tahu.
kan kondisinya dari awal gitu kan. Mudah-mudahan beliau ngerti gitu kan, dan tadi dia sampai terbesit ikhlas gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi nanti saya akan komunikasi kok. Kita udah tenang nih, saya udah agak tenang, udah laporan. Mudah-mudahan semuanya kedepannya ini buat pembelajaran. Berarti jual rumah itu salah satunya untuk bayar Jadi seberapa kecewa sama bos Anda? Update selanjutnya gimana dari polisian? Bang Yadi. Berapa bukti sih bang? Tadi bawa berapa bukti sih bang? Saya udah jelasin apa yang terjadi sama saya. Tadi buktinya bawa berapa sih bang? Saya nggak mempunyai rasa kecewa. Bukti-buktinya tadi apa aja Bang Mas Yadi? Ada berapa? Buktinya apa aja tadi bukti-buktinya? Ya, Silakan. bukti-buktinya foto-foto acara, gitu-gitu aja yang diminta. Terus juga akta pendirian PT, gitu aja sih. Kontrak jadi apa? Sama klarifikasi sama. Berapa pertanyaan Bang Yadi? Bang sini bang foto bang. Sehat bang. Sehat. Kejadian kurang menyenangkan kini tengah menimpa komedian Yadi Sembako. Karena namanya telah terseret dalam kasus penipuan berupa pemberian cek kosong kepada pihak EO yang bekerja samanya dengannya. Maraknya pemberitaan akan hal ini rupanya berdampak besar bagi Yadi Sembako. Pasalnya, usai menerima somasi, kondisi kesehatan komedian berusia 50 tahun ini sempat drop dan memaksanya untuk mendapatkan perawatan intensif. Saya dapat somasi aja, itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang saya pernah sakit dulu banget itu, ngedrop, sampai diinfus, ujar Yadi Sembako saat ditemui usai menjalani pemeriksaan, 11/10. Meski kejadian ini merupakan sebuah kenangan pahit, Yadi Sembako mengaku dirinya tetap mengabadikan momen ini. Alasannya pun cukup unik, lantaran Yadi berharap ia dapat mengenang momen kurang menyenangkan ini lewat foto-foto yang diambilnya. Ada foto-fotonya saya diinfus, ada gitu ada yang diabadin, biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sakit-sakit. Dalam kesempatan ini, Yadi Sembako pun tidak memungkiri bahwa maraknya pembahasan akan hal ini telah membuatnya mendapatkan perlakuan kurang baik. Meski begitu, dengan bantuan keluarga serta kerabat dekat yang senantiasa mendukungnya, Yadi mengaku bahwa dirinya telah menerima kejadian ini dengan lapang dada. Saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali dan apa yang sudah terjadi ya ikhlasin. Teman-teman media juga memberikan tayangan yang seperti apa, sudah menjek benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang, ikhlasin aja. Teman-teman saya bilang, orang-orang yang mensupport saya, ya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya, pungkasnya. Bang sini bang foto bang. Sehat bang. Sehat. Bang Yadi boleh ke kiri. Bang Yadi kiri Bang ke tengah sini bang sini bang. Nah, oke. Bang langsung jadi nih, langsung Bang jadi. yang perempuan nih bang, titip bang. Polaroid. Oke. Oke udah. Ya. Satu lagi. Bangkunya satu lagi. Sendiri aja Bang Yadi, biarin sendiri aja. Berani kok. Bang Yadi sendiri aja. Kita nggak gigit kok. Berani kok Bang Yadi. Oke, yuk bermaghrib nih. Udah ya. Bang Yadi tadi BAP di dalamnya seperti apa sih Bang? Iya, Ceritain dulu dong kronologisnya ya. Pertamanya saya ini klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi ya saya ceritain gitu kan, terus juga sama yang pelapor, sahabat saya, teman saya gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya, karena nggak ada pembayaran gitu ya. Sedangkan saya ini kan ibaratnya seorang karyawan gitu ya kan, tapi ya di situ ada tanggung jawab saya mengenai tanda tangan perjanjian, juga dicek itu tanda tangan saya, perintah dari komisaris semuanya. Dia mungkin bapak ibu, abang-abang, teman-teman media udah tahu semuanya siapa komisaris saya, dan karena beliau juga sudah statement di infotainment. Dan kenapa saya belum muncul, baru sekarang di pemeriksaan seperti itu, karena saya memang tidak mau komentar dulu, takutnya jadi blunder buat saya sendiri, dan takutnya
apa-apa yang saya sudah siapkan dan saya laporan nanti di penyidik gitu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi kalau penyidik belum katanya udah konsumsi, saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana, ya tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada. Saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Ano. Ya, jadi mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan, penyidik juga amat sangat tahulah bagaimana posisi saya. Tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ, semuanya saya ditunjuk. Jadi direktur juga ditunjuk, gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang menjadi direktur, enggak, gitu kan. Dan saya jadi Pak yang bikin acara, saya nggak ada duit, gitu kan, nggak ada duit. Mau bikin acara, bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu, gitu kan, sebelum pemanggilan, karena benar-benar saya ini amat terpukul, keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya, gitu kan. Berat memang buat saya. Selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya ngawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin, gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Itu nggak ada yang mau, gitu kan. Apalagi dengan meniat menipu, gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada. Karena itu semuanya saya berjalan arahan perintah, arahan perintah, arahan perintah, ya, dari komisaris seperti itu. Baik untuk pembuatan PT, pembuatan acara, untuk perekrutan artis, semuanya ada arahan, dan tentunya arahan, dan tentunya arahan, dan tentunya arahan. Teman-teman MC semangat, gitu kan. Kalau lu nggak salah jangan takut, gitu. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja, walaupun pemeriksaan agak lama, gitu. Karena rileks aja, bercanda-canda, gitu kan. Yang bercanda, saya bercandain lagi. Ngelawak dulu tuh, saya ngelawak, gitu kan. Walaupun belum ada honornya. Jadi pasti saya senang, gitu kan. Saya senang apa yang selama ini saya pengen, gitu kan, saya ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang memerintahkan, itu sudah saya jawab. Seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya, sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakalan klarifikasi seperti itu. Yang pasti teman-teman sekarang tinggal menunggu di hasil pemeriksaannya, ya kan. Hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi dalam diri pribadi saya tetap, ya, saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adri Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa, gitu ya. Di mana misnya, di mana saya bilang nggak ada ini ya, siapa yang salah siapa yang benar, tapi di mana misnya, di mana tidak ada korelasinya, gitu kan. Nah, nanti akan terungkap, gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi, ya, di Sembako Suryadi, gitu kan, yang sekarang ini dilaporkan, tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah, ya, anak saya loh, Masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah gak kuat, gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya. Alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya, gitu kan. Ya, walaupun saya tidak cerita gitu kebenaran, tapi ya mereka menikmati dan melihat
apa yang sudah ada di media luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan penyidik. Nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Ya pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya, pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini? Karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil, terus dicocokkan sama apa jawaban saya, ya beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan. Ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, apa namanya, seorang pilot gitu kan. Kalau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarah-marahin sama penumpang, ya pilot main diam aja gitu kan. Apa ya namanya, karena dia seorang pilot, ya atasan saya tuh yang mengatur jadwal, karena delay kenapa nggak tahu ya. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Dan itu yang saya lakukan. Saya apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris, dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris, semuanya tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul, dari surat somasi aja datang, itu saya gemeterannya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan. Yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan. Dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa yang pasti. Semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan, karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih istilahnya apa ya, masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum gitu kan, insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Bang Yadi, dalam event itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong. Semua acara yang apalagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir. Tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, kata PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah apa, banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Ya saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur gitu, walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu. Ini ada yang mundur, ada yang mundur ya. Seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anum sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab, dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya, artis termasuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab juga. Kapok kerjasama Gus Anum. Mas Yadi, saya mau tanya ketika Mas Yadi, ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anum sudah melarang kegiatan itu diteruskan, karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Yadi bilang karena kita pertemanan, jadi H1 selesai acara akan dilunasi. Nah itu seperti apa? Karena kan katanya Gus Anum mengatakan bahwa kalau dia itu sudah melarang dirimu untuk meneruskan, tapi dirimu tidak patuh, tidak nurut dengan apa yang sudah diperintahkan karena uang belum masuk yang tadi Mas Yadi bilang. Kapan melarangnya Gus Anum? Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya?
ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anom. Klarifikasinya seperti apa, ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis, mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri lupa, bahkan ada yang menolak jadwal, ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa, dan itu. Jadi kalau dia udah, jadi stop aja, bilang Adi, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk, itu pasti saya laksanain, gitu kan? Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya, jangan terusin, jangan, nggak ada, nggak ada. Saya banyak saksinya kok, gitu kan? Apa kerjasama usaha? Ya, Terus Bang. jadi dalam saksinya tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan lanjutin, saya pasti laksanain. Orang kayak tangan cek perintah dia aja saya laksanain, gitu kan? Walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi, gitu kan? Apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, itu luar biasa buat saya. Saya bangun karir dari nol hancur. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya digurengin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanyakan Adi, melihat sayanya, dia bilang gua kenal banget sama Gus Anom, tapi gua ngeliat dulu, dia bilang gitu. Nah itu kan beban saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama Iko sama teman-teman artis, ya kan? Pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk, Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anom, paling tidak ya sudah ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab. Ketika Bang Ardi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Ya, tanggal 25 semua artis nggak pakai Pak, ini ada yang minta DP Pak. Udah bilang pelunasan tanggal 25 semuanya pelunas. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya. Hari Senin ya, ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis, gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah, kalau misalnya pelarang itu, kalau Gus Anom tegas itu, udah ya di cut acara ini enggak, mau mundur tanggal 27. Sayanya ada acara, saya syuting iklan, gitu kan. Makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anom makanya bisa berjalan gitu kan, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidikannya karena itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan penyidik tadi. Cuma satu poin itu aja, kenapa dan baja 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 kenapa dan
membayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakal dijual sama bank yang saya jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah, itu saya dulu mau jual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan? Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya ngisi kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah sudah kenal keluarganya beliau, ibunya, orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal, dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Apa yang saya ini berarti rumah yang mau dijual ini adalah pertanggungjawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena kata maaf pandemi, dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anom, ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu? Tidak ada, saya ngomong itu ke Gus Anom. Gus Anom dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang yang pertama saya akan mencari lebih. Yang lebihnya itu saya tanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri. Ya, saya dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan Bali, gitu. Ya mohon maaf, saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama. Kalau untuk melaporkan Bali, kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan. Dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan. Logikanya gimana gitu kan. Sekarang dia laporin saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya, kita Gus Anom sudah menyatakan semua artis, pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya, dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya bukannya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya teman-teman. Banyak dengan kejadian ini juga saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan, saya belum pemanggilan jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Dan ini efeknya buat saya luar biasa, dan juga orang masyarakat yang menilai kan hanya nilai tontonan. Dia kan jadi bang tipu, ngelakuin apa gitu, padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan. Gitu, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa mengobati keinginan saya sebelumnya. Saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya. Bahwa tidak ada kapok kerjasama Gus Anom kapok artinya ketika dirimu ada niatan buat jual rumah, kan tadi sisanya ada itikat baik dari Mas Yadi. Akankah ini mengarah untuk damai? Mungkin maaf ada antara Mas Gus Anom dan dirimu akan patungan untuk membayar gitu loh, untuk memperbaiki satu nama baik, yang kedua akan adanya jalur damai. Akan seperti itu nggak? Kalau nama baik saya udah hancur Kak, gitu kan. Kalau nama baik saya udah hancur seperti ini. Gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar gitu kan. Yang menjadikan siapa ada pembayaran masuk? Ya tanya komisaris gitu kan. Nama saya udah hancur begini. Kang Adri melaporkan saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama komisaris.
semuanya gara-gara siapa gitu kan. Nah ini yang bukan saya mau lepas tangan, bukan, semuanya saya berdasarkan perintah. Saya itu tidak berani melakukan apa-apa, apalagi penyelenggarain acara gede, apalagi sama mau tanda tangan bikin PT, semuanya koleksi saya semuanya gitu kan. Kenapa saya dipasang di situ? Kenapa saya tanggung jawab situ? Nah, teman-teman udah bisa lah membayangkan bagaimananya gitu kan. Kenapa saya ditaruh di situ? Kenapa bukan Bang Topik gitu kan yang jadi saksi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang saya taruh gitu kan? Teman-teman udah bisa, saya tidak bisa dan tidak bisa mengatakan bagaimana. Saya tidak mau jatuhin orang, tapi saya mau mengungkap kebenaran yang ada. Jadi, nah itu yang ada. Dan walaupun saya jual rumah itu memang udah lama, dari tahun 2021 udah mau saya jual gitu kan. Nah ditambah ada masalah ini lagi gitu kan. Ya Allah, saya tak trauma gitu kan, trauma dengan kejadian. Karena saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Kecewa mengalami kejadian seperti baru pertama kali, dan apa yang sudah terjadi ya saya ikhlasi. Teman-teman media juga memberikan tayangannya seperti apa, sudah menjustis benar-benar saya penipu ada yang begitu, tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang ikhlasin aja, teman-teman saya bilang, orang-orang yang bersupport saya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya. Udah tetap. Mohon maaf teman-teman. Saya dapat somasi aja itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang pernah sakit saya dulu banget, ngedrop sampai diinfus. Ada foto-fotonya saya ini ada gitu kan, yang jadiin biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh sampai sakit-sakit. Tapi Mas Yadi, hubungan Mas Yadi sama Gus Anung sampai detik hari ini gimana? Kalau udah sampai hari ini, saya memang komunikasi lewat asisten saya, gitu kan. Saya lewat asisten saya, karena saya selama ini menutup diri untuk apa? Karena saya apa ya namanya? Kok gue jadi gini, gitu kan? Kok nama gue jadi begini? Gue jadi begini. Memberikan nama baik Mas Yadi, ada indikat baik ya dalam arti di antara Gus Anom, Kak Yadi sama Ardi untuk saling damai gitu, karena tidak biar satu sama lain tidak siapa yang diberatkan untuk nama baik kalau ya. Saya lihat statementnya Gus Anom, dia bertanggung jawab gitu kan, mau menyelesaikan, tapi juga dia mau, saya lihat mau membersihkan nama, bagaimana ada pencemaran nama baik katanya, dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya, karena saya nggak pernah berhubungan lagi sama beliau. Yang asisten saya suruh buka, jangan diblok, saya bilang kalau saya udah nggak ada hubungan lagi sama beliau, karena apa ya, teman-teman paham mungkin kenapa nama saya bisa begini, kenapa saya apa ya namanya, keluarga saya bisa begini ya kan. Saya jadi trauma tinggal di rumah gitu kan, yang seperti itu teman-teman. Jadi pemirsa, mudah-mudahan statement saya ini bisa sedikitnya mengklarifikasi bahwa saya tidak ada niat untuk menipu apalagi penggelapan, karena Gus Anung sendiri waktu acara juga sudah menjaminkan waktu awal-awal dia sebuah mobilnya, dan sekarang mulai saat itu saya tidak ada komunikasi lagi dengan beliau. Pas berita muncul luar biasa dahsyatnya gitu kan, saya sampai shock, ngedrop ya kan, makanya saya nggak muncul ke teman-teman. Saya takut gitu kan, saya takut jadi blunder sendiri kalau saya ngomong ada statement. Nah sekarang saya udah lega, saya udah laporan sama penyidik apa yang saya ungkap tentang kebenarannya, dan itu sudah penyidik sudah tahu, baru saya utarakan gitu. Artinya putus hubungan baik dengan Gus Anom atau putus hubungan kerjasama? Saya tidak bilang putus. Kecewa nggak sih Bang Yadi, marah gitu? Saya tidak bilang putus, tapi saya ya sudah melihat statementnya Gus Anom dan keluarga saya, walaupun nggak semuanya, karena
saya dilarang banget sama keluarga saya buat nonton tayangan-tayangan yang ada nama sayanya yang tentang berita ini, karena ditakutkan ya itu tadi saya ngedrop lagi, tapi ya mudah-mudahan hari ini mohon doanya buat saya, teman-teman dan juga masyarakat biar saya kuat gitu kan. Kondisi kesehatan gimana Bang? Kapok dengan terakhir mungkin kapok dengan Musanam. Ya, Kalau dibilang kapok ya saya sudah mempelajari dan sekian banyak rentetan kejadian ini sampai nama saya seperti ini yang saya kawalin dari nol karir saya sampai saat ini luar biasa, dan itu saya menghormati beliau, pernah ada di dalam hidup saya ya, dulunya ngajar ngaji sholawatan gitu kan, nah, sekarang tiba-tiba jadi pengusaha, itu masih saya hormati, tapi mungkin untuk urusan kedepannya mungkin saya tidak mungkin bisa bekerja sama-sama lagi gitu. Jadi mohon dimaklum teman-teman, ini kan kalau Grab 5 menit. Kalau pekerjaan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah di tengah berita ini masih ada orang-orang yang peduli ngasih kerjaan ke saya, masih ada orang teman-teman yang peduli ngasih kerjaan ke saya, jadi dia meyakinkan panitia bantu saya kalau kerjaan saya di mana sekarang, di TV yang selipin nggak ada, bahkan yang ada tawaran untuk klarifikasi saya belum mau kalau belum ada panggilan kepolisian. Dan sekarang saya sudah dipanggil kepolisian, nanti ada tawaran-tawaran televisi, kalau tidak tabrakan waktunya dengan jadwal saya mau seperti itu. Tadi sudah saya utarakan, mengarahkan siapa yang mengatakan ini siapa, itu seputar itu aja sih. Kalau bukti sudah saya serahkan semuanya. Boleh disebutkan tadi saya alhamdulillah dengan dukungan keluarga saya, teman-teman saya yang masih peduli sama saya, keluarga besar saya, doa-doa para kiai dan teman-teman saya di acara-acara tabligh, ya alhamdulillah saya kuat, saya semangat, apalagi saya yakin bagaimanapun yang sudah terjadi pasti ada hikmahnya buat saya. Gimana nih pasca kejadian? Pasca kejadian bagaimana? Tanyakan awal lagi. Masalah rumah sudah saya iklanin di ada di dijual berapa ratus juta? Jangan orang mau jual mau beli bang. Jangan Pokoknya KPK juga selain buat tanggung jawab hubungi DM aja sama saya ya. Berapa ratus juta bang? Berapa miliar? Ada murah sama saya mah. Berapa bang? Bang Yadi sebentar Bang Adi bayar nggak bang? Adi Taher sendiri kan kemarin bilang bahwa jangan ngejual rumah, buat itu dia udah ikhlas gitu bang. Makanya ya itu jawaban Aldi Taher kan, ya kan jawaban Aldi Taher, ya itu jawaban Aldi Taher. Terima kasih banyak, dia udah jelas karena dia tahu gitu kan kondisinya dari awal. Mudah-mudahan beliau ngerti gitu kan, dan tadi dia sampai terbesit ikhlas gitu ya alhamdulillah gitu. Tapi nanti saya akan komunikasi kok, kita udah tenang nih, saya udah agak tenang, udah laporan, mudah-mudahan semuanya kedepannya ini buat pembelajaran buat berarti jual rumah ini salah satunya untuk bayar denda. Seberapa kecewa sama perusahaan? Update selanjutnya gimana dari polisi? jangan Berapa bukti sih bang? Tadi bawa berapa bukti sih bang? saya udah jelasin apa yang terjadi sama saya. Tadi buktinya bawa berapa sih bang? Saya nggak mempunyai rasa kecewa, nggak. Bukti-buktinya tadi apa aja bang Mas Yadi? Ada berapa Buktinya apa aja tadi bukti-buktinya? Ya, Diserahkan. bukti-buktinya foto-foto acara, gitu-gitu aja yang diminta, terus juga akta pendirian PT, itu aja sih. Kontrak Sama klarifikasi sama. Berapa pertanyaan? Bang sini bang foto bang. Sehat bang. Sehat. Kejadian kurang menyenangkan kini tengah menimpa komedian Yadi Sembako, karena namanya telah terseret dalam kasus penipuan berupa pemberian cek kosong kepada pihak EO yang bekerja samanya dengannya. Maraknya pemberitaan akan hal ini rupanya berdampak besar bagi Yadi Sembako. Pasalnya, usai menerima somasi, kondisi kesehatan komedian berusia 50 tahun ini sempat drop dan memaksanya untuk mendapatkan perawatan intensif.
Saya dapat somasi aja. Itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama. Saya langsung ngedrop apa yang saya pernah sakit dulu. Dulu banget itu, ngedrop. Sampai diinfus, ujar Yadi Sembako saat ditemui usai menjalani pemeriksaan. 11/10. Meski kejadian ini merupakan sebuah kenangan pahit, Yadi Sembako mengaku dirinya tetap mengabadikan momen ini. Alasannya pun cukup unik. Lantaran Yadi berharap ia dapat mengenang momen kurang menyenangkan ini lewat foto-foto yang diambilnya. Ada foto-fotonya saya diinfus. Ada gitu ada yang diabadin. Biar apa? Biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sakit-sakit. Dalam kesempatan ini, Yadi Sembako pun tidak memungkiri bahwa maraknya pembahasan akan hal ini telah membuatnya mendapatkan perlakuan kurang baik. Meski begitu, dengan bantuan keluarga serta kerabat dekat yang senantiasa mendukungnya, Yadi mengaku bahwa dirinya telah menerima kejadian ini dengan lapang dada. Saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali dan apa yang sudah terjadi ya ikhlasin. Teman-teman media juga memberikan tayangan yang seperti apa. Sudah menjadi benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang, ikhlasin aja. Teman-teman saya bilang, orang-orang yang mensupport saya, ya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya, pungkasnya. Bang, sini bang, foto bang. Sehat bang. Sehat. Bang Yadi boleh ke kiri. Bang Yadi kiri nah. Bang ke tengah sini bang, sini bang. Nah, oke. Bang, langsung jadi nih. Bang, yang perempuan nih bang, dikit bang. Oke. Oke udah. Ya. Rokoknya bang. Satu lagi, bangkunya satu lagi. Sendiri aja Bang Yadi biarin. Sendiri aja. Berani kok. Bang Yadi sendiri aja. Kita nggak gigit kok. Berani kok Bang Yadi. Oke, yuk bermaghrib nih. Udah ya. Bang Yadi tadi sampai damai seperti apa sih bang? Iya, udah. Ceritain dulu dong kronologisnya ya. Pertamanya saya ini klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi ya saya ceritain gitu kan, terus juga sama yang pelapor sahabat saya, teman saya gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya karena nggak ada pembayaran gitu ya. Sedangkan saya ini kan ibaratnya seorang karyawan gitu ya kan, tapi ya di situ ada tanggung jawab saya mengenai tanda tangan perjanjian, juga dicek itu tanda tangan saya, perintah dari komisaris semuanya. Ya mungkin bapak ibu, abang-abang, teman-teman media udah tahu semuanya siapa komisaris saya, dan karena beliau juga sudah statement di infotainment. Dan kenapa saya belum muncul, baru sekarang di pemeriksaan seperti itu, karena saya memang tidak mau komentar dulu, takutnya jadi blunder buat saya sendiri, dan takutnya apa-apa yang saya sudah siapkan dan saya laporan nanti di penyidik itu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi kalau penyidik belum katanya udah konsumsi, saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana ya, tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada. Saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Ano. Ya, jadi mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan, penyidik juga amat sangat tahulah bagaimana posisi saya, tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ semuanya saya ditunjuk, jadi direktur juga ditunjuk gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang menjadi direktur, enggak gitu kan.
Dan saya di depan yang bikin acara, saya nggak ada duit gitu kan, nggak ada duit mau bikin acara, bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu gitu kan sebelum pemanggilan, karena benar-benar saya ini amat terpukul, keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya gitu kan. Berat memang buat saya. Selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya ngawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Itu nggak ada yang mau gitu kan. Apalagi dengan meniat menipu gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada. Karena itu semuanya saya berjalan arahan perintah, arahan perintah, arahan perintah. Ya, dari komisaris seperti itu. Baik untuk buat pembuatan PT, pembuatan acara, untuk penentukan artis, semuanya ada arahan dan tentunya arahan dan tentunya arahan dan tentunya arahan. Teman-teman MC semangat gitu kan. Kalau lu nggak salah jangan takut. Gitu. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja walaupun pemeriksaan agak lama gitu. Karena rileks aja bercanda-canda gitu kan, yang bercanda, saya bercandain lagi. Ngelawak dulu tuh nih, saya ngelawak gitu kan. Ya, walaupun belum ada honornya. Jadi pasti saya senang gitu kan. Saya senang apa yang selama ini saya pengen gitu kan. Saya ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang memerintahkan, itu sudah saya jawab seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya. Sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakal klarifikasi seperti itu. Yang pasti teman-teman sekarang tinggal menunggu nih hasil pemeriksaannya, ya kan? Hasil pemeriksaannya seperti apa? Tapi dalam diri pribadi saya tetap ya saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adli Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa gitu ya, di mana numisnya, di mana saya bilang nggak ada ini ya siapa yang salah siapa yang benar, tapi di mana numisnya, di mana tidak ada korelasinya gitu kan. Nah nanti akan terungkap gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi ya di Sembako Suryadi gitu kan, yang secara ini dilaporkan tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah ya, anak saya loh, Masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah gak kuat gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya. Alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya gitu kan ya, walaupun saya tidak cerita gitu kebenaran, tapi ya mereka menikmati dan melihat apa yang sudah ada di media, luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan gitu. Nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Ya pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya, pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini, karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil, terus dicocokkan sama apa jawaban saya ya, beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan, ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, apa namanya, seorang pilot gitu kan. Kalau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarah-marahin sama penumpang, ya pilot main diam aja gitu kan. Apa ya namanya, karena dia seorang pilot, ya atasan saya tuh yang mengatur jadwal, karena delay kenapa nggak tahu gitu. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Ya, apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris,
dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris semuanya, tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul dari surat somasi aja datang, itu saya gemetarannya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan, yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan, dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih istilahnya apa ya, masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum gitu kan, insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Bang Yadi, dalam event itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong, semua acara yang apalagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, di PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah apa, banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur gitu, walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu, ini ada yang mundur, ada yang mundur ya, seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anum sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya, artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab juga. Kapok kerjasama dengan Mas Yadi, saya mau tanya ke Mas Yadi, ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anom sudah melarang kegiatan itu diteruskan karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Yadi bilang karena kita pertemanan, jadi H1 selesai acara akan dilunasi. Nah itu seperti apa? Karena kan katanya Gus Anom mengatakan bahwa kalau dia itu sudah melarang dirimu untuk meneruskan, tapi dirimu tidak patuh, tidak nurut dengan apa yang sudah diperintahkan karena uang belum masuk yang tadi Mas Yadi bilang. Kapan melarangnya Gus Anom? Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anom. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis, mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri lupa, bahkan ada yang menolak jadwal, ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa. Jadi kalau dia udah, jadi stop aja, bilang Adi, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk, itu pasti saya laksanain gitu kan. Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya, jangan terusin, jangan, nggak ada. Saya banyak saksinya kok. Kapok kerjasama Gus Anom. Ya. Jadi saksinya tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan lanjutin, saya pasti laksanain. Orang kayak tangan cek perintah dia aja saya laksanain, gitu kan. Walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi, gitu kan. Apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, itu luar biasa buat saya, gitu. Saya bangun karir dari nol hancur. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya diburengin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran
saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanya Kang Adri, melihat sayanya, dia bilang wah kenal bang sama Gus Anom, tapi gue ngeliat lu, dia bilang gitu. Nah itu kan beban ke saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama Iko, sama teman-teman artis, ya kan pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk, Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anom, paling tidak ya sudah ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab. Ketika Bang Ardi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Ya, tanggal 25 semua artis sudah pakai Pak, ini ada minta DP Pak. Udah bilang pelunasan tanggal 25 semuanya lunas. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya, ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah kalau misalnya pelarang itu, kalau Gus Anom tegas, udah ya di cut acara ini enggak, mau mundur tanggal 27, sayanya ada acara, saya syuting iklan gitu kan. Makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anom makanya bisa berjalan gitu kan, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidik nanya, karena itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan penyidik tadi. Cuma satu poin itu aja, kenapa dan baja 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 kenapa dan bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakal dijual sama bank yang saya jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah, itu saya dulu mau jual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan? Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya ngisi kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah keluar, sudah kenal keluarganya beliau, ibunya, orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal. Dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Jadi berarti rumah yang mau dijual ini adalah pertanggungjawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena kata maaf pandemi, dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anom. Ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu? Tidak ada saya ngomong itu ke Gus Anom. Gus Anom dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang
memang yang pertama saya akan mencari lebih, yang lebihnya itu saya tanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri, ya saya dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan balik, gitu. Ya mohon maaf saya tidak bisa ke arah situ, saya tidak bisa bekerja sama kalau untuk melaporkan balik. Kita yang salah gitu kan, kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan, dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan, logikanya di mana gitu kan. Sekarang dia laporin saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya, karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan, karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya, kita Gus Anom sudah menyatakan semua artis, pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya, dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya bukannya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya banyak dengan kejadian ini juga saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan, saya belum pemanggilan jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Dan ini efeknya buat saya luar biasa, dan juga orang masyarakat yang menilai kan hanya nilai tontonan, dia kan jadi bang tipu ngelakuin apa gitu, padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan. Gitu, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa mengobati keinginan saya sebelumnya. Saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya. Bahwa tidak ada kapok kerjasama Gus Anom kapok artinya ketika dirimu ada niatan buat jual rumah, kan tadi sisanya ada itikat baik dari Mas Yadi. Akankah ini mengarah untuk damai? Mungkin maaf ada antara Mas Gus Anom dan dirimu akan patungan untuk membayar gitu loh, untuk memperbaiki satu nama baik, yang kedua akan adanya jalur damai. Akan seperti itu nggak? Kalau nama baik saya udah hancur Kak, gitu kan. Kalau nama baik saya udah hancur seperti ini. Gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar gitu kan. Yang menjadikan siapa ada pembayaran masuk? Ya tanya komisaris gitu kan. Nama saya udah hancur begini. Kang Adri melaporkan saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama komisaris. Semuanya gara-gara siapa gitu kan. Nah ini yang bukan saya mau lepas tangan, bukan, semuanya saya berdasarkan perintah. Saya itu tidak berani melakukan apa-apa, apalagi yang penyelenggarain acara gede, apalagi sama mau tanda tangan bikin PT, semuanya koleksi saya semuanya gitu kan. Kenapa saya dipasang di situ? Kenapa saya tanggung jawab situ? Nah teman-teman udah bisa lah membayangkan bagaimananya gitu kan. Kenapa saya ditaruh di situ? Kenapa bukan Bang Topik gitu kan yang jadi saksi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang saya taruh gitu kan? Teman-teman udah bisa, saya tidak bisa dan tidak bisa mengatakan bagaimana. Saya tidak mau jatuhin orang, tapi saya mau mengungkap kebenaran yang ada. Jadi, nah itu yang ada. Dan walaupun saya jual rumah itu memang udah lama, dari tahun 2021 udah mau saya jual gitu kan. Nah ditambah ada masalah ini lagi gitu kan. Ya Allah, saya tak trauma gitu kan, trauma dengan kejadian. Karena saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti baru pertama kali, dan apa yang sudah terjadi ya saya ikhlasi. Teman-teman media juga memberikan tayangannya seperti apa, sudah menjustis benar-benar saya penipu ada yang begitu, tapi ya
keluarga bilang, orang tua saya bilang ikhlasin aja, teman-teman saya bilang, orang-orang yang bersupport saya ikhlasin, dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya. Udah dah, tetap. Mohon maaf teman-teman. Saya dapat somasi aja itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang pernah sakit saya dulu banget, ngedrop sampai diinfus. Ada foto-fotonya saya ada gitu kan, ada yang diabadiin. Biar apa? Biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh, sampai sakit-sakit. Tapi Mas Yadi, hubungan Mas Yadi sama Gus Anung sampai detik hari ini gimana? Kapok. Kalau udah sampai hari ini, saya memang komunikasi lewat asisten saya, gitu kan. Saya lewat asisten saya, karena saya selama ini menutup diri untuk apa? Karena saya apa ya namanya? Kok gue jadi begini, gitu kan? Kok gue jadi begini? Gue jadi begini. Untuk memasukkan nama baik Mas Yadi, ada indikat baik ya dalam arti di antara Gus Anom, Kak Yadi sama Ardi untuk saling damai gitu. Karena tidak biar satu sama lain tidak siapa yang diberatkan. Untuk nama baik kalau ya. saya lihat statementnya Gus Anom, dia bertanggung jawab gitu kan, mau menyelesaikan, tapi juga dia mau saya lihat mau membersihkan nama, bagaimana ada pencemaran nama baik katanya, dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya, karena saya nggak pernah berhubungan lagi sama beliau. Yang asisten saya suruh buka, jangan diblok, saya bilang kalau saya udah nggak ada hubungan lagi sama beliau, karena apa ya, teman-teman paham mungkin kenapa nama saya bisa begini, kenapa saya apa ya namanya, keluarga saya bisa begini, ya kan, saya jadi trauma tinggal di rumah gitu kan, yang seperti itu teman-teman. Jadi pemirsa, mudah-mudahan statement saya ini bisa sedikitnya mengklarifikasi bahwa saya tidak ada niat untuk menipu apalagi penggelapan, karena Gus Anung sendiri waktu acara juga sudah menjaminkan waktu awal-awal dia sebuah mobilnya, dan sekarang mulai saat itu saya tidak ada komunikasi lagi dengan beliau. Pas berita muncul luar biasa dahsyatnya gitu kan, saya sampai shock, ngedrop ya kan, makanya saya nggak muncul ke teman-teman. Saya takut gitu kan, saya takut jadi blunder sendiri kalau saya ngomong ada statement. Nah sekarang saya lega, saya udah laporan sama penyidik apa yang saya ungkap tentang kebenarannya, dan itu penyidik sudah tahu, baru saya utarakan gitu. Artinya putus hubungan baik dengan Gus Anom atau putus hubungan kerjasama? Saya tidak bilang putus. Kecewa masih menjadi malah gitu. Saya tidak bilang putus, tapi saya ya sudah melihat statementnya Gus Anom dan keluarga saya, walaupun nggak semuanya, karena saya dilarang banget sama keluarga saya buat nonton tayangan-tayangan yang ada nama sayanya yang tentang berita ini, karena ditakutkan ya itu tadi saya ngedrop lagi, tapi ya mudah-mudahan hari ini mohon doanya buat saya, teman-teman, dan juga masyarakat biar saya kuat gitu kan. Kondisi kesehatan gimana Bang? Kapok dengan terakhir mungkin kapok dengan Gus Anom? Ya, kalau dibilang kapok ya saya sudah mempelajari dan sekian banyak rentetan kejadian ini sampai nama saya seperti ini yang saya kawalin dari nol karir saya sampai saat ini luar biasa, dan itu saya menghormati beliau, pernah ada di dalam hidup saya ya, dulunya ngajar ngaji sholawatan gitu kan, nah sekarang tiba-tiba jadi berusaha, itu masih saya hormati. Tapi mungkin untuk urusan kedepannya mungkin saya tidak mungkin bisa bekerja sama-sama lagi gitu. Jadi mohon dimaklum teman-teman, ini kan kalau Grab 5 menit. Kalau pekerjaan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah di tengah berita ini masih ada orang-orang yang peduli ngasih kerjaan ke saya, masih ada orang teman-teman yang peduli
ngasih kerjaan ke saya. Jadi dia meyakinkan panitia, bantu saya kalau kerjaan saya di mana sekarang, di TV yang selipin nggak ada, bahkan yang ada tawaran untuk klarifikasi saya belum mau kalau belum ada panggilan kepolisian. Dan sekarang saya sudah dipanggil kepolisian, nanti ada tawaran-tawaran televisi, kalau tidak tabrakan waktunya dengan jadwal saya mau seperti itu. Tadi sudah saya utarakan, mengarahkan siapa yang mengatakan ini siapa, itu seputar itu aja sih. Pas kejadian ini Kalau bukti sudah saya serahkan semuanya. Boleh disebutkan dari Pak aja. Saya alhamdulillah dengan dukungan keluarga saya, teman-teman saya yang masih peduli sama saya, keluarga besar saya, doa-doa para sahabat, para kiai, dan teman-teman saya di acara-acara tabligh, ya alhamdulillah saya kuat, saya semangat. Apalagi saya yakin bagaimanapun yang sudah terjadi pasti ada hikmahnya buat saya. Gimana nih pas kejadian? Pas kejadian bagaimana? Masalah rumah sudah saya iklanin di ada di Jual berapa Pak? Berapa ratus juta? Jangan orang mau jual mau beli Bang. Jangan Apa yang lain juga selain buat tanggung jawab? DM aja sama saya ya. Berapa ratus juta Bang? Berapa miliar? Ada murah sama saya mana? Berapa Bang? Bang Yadi seperti Bang Ali Tahir udah bayar loh Bang Ali Tahir sendiri kan kemarin bilang bahwa jangan ngejual rumah, buat itu dia udah ikhlas gitu Bang. Makanya ya itu jawaban Ali Tahir kan, ya kan jawaban Ali Tahir, ya itu jawaban Ali Tahir. Terima kasih banyak, udah jelas karena dia tahu gitu kan kondisinya dari awal. Mudah-mudahan beliau ngerti gitu kan, dan tadi dia sampai terbesar ikhlas betul ya alhamdulillah gitu. Tapi nanti saya akan komunikasi kok. Misal udah tenang nih, saya udah agak tenang, udah laporan. Mudah-mudahan semuanya kedepannya ini buat pembelajaran. Berarti jual rumah itu salah satunya untuk bayar Kita seberapa kecewa sama bos Anda? Update selanjutnya gimana dari polisian? Bang Yadi? Berapa bukti sih Bang? Tadi bawa berapa bukti sih Bang? Saya udah jelasin apa yang terjadi sama saya. Tadi buktinya bawa berapa sih Bang? Saya nggak mempunyai rasa kecewa, nggak. Bukti-buktinya tadi apa aja Bang Mas Yadi? Ada berapa? Buktinya apa aja tadi bukti-buktinya? Ya, Diserahkan. bukti-buktinya foto-foto acara, gitu-gitu aja yang diminta. Terus juga akta pendirian PT, itu aja sih. Kontrak sama diklarifikasi sama. Berapa pertanyaan? Bang sini Bang foto Bang. Sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Kejadian kurang menyenangkan kini tengah menimpa komedian Yadi Sembako. Karena namanya telah terseret dalam kasus penipuan berupa pemberian cek kosong kepada pihak EO yang bekerja samanya dengannya. Maraknya pemberitaan akan hal ini rupanya berdampak besar bagi Yadi Sembako. Pasalnya, usai menerima somasi, kondisi kesehatan komedian berusia 50 tahun ini sempat drop dan memaksanya untuk mendapatkan perawatan intensif. Saya dapat somasi aja, itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang saya pernah sakit dulu banget itu, ngedrop, sampai diinfus, ujar Yadi Sembako saat ditemui usai menjalani pemeriksaan, 11/10. Meski kejadian ini merupakan sebuah kenangan pahit, Yadi Sembako mengaku dirinya tetap mengabadikan momen ini. Alasannya pun cukup unik, lantaran Yadi berharap ia dapat mengenang momen kurang menyenangkan ini lewat foto-foto yang diambilnya. Ada foto-fotonya saya diinfus, ada gitu ada yang diabadin, biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sakit-sakit. Dalam kesempatan ini, Yadi Sembako pun tidak memungkiri bahwa maraknya pembahasan akan hal ini telah membuatnya mendapatkan perlakuan kurang baik. Meski begitu, dengan bantuan keluarga serta kerabat dekat yang senantiasa mendukungnya, Yadi mengaku bahwa dirinya telah menerima kejadian ini dengan lapang dada. Saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali dan apa yang sudah terjadi ya ikhlasin. Teman-teman media juga memberikan tayangan yang seperti apa, sudah menjadi benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang, ikhlasin aja. Teman-teman saya bilang, orang-orang yang mensupport saya, ya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya, pungkasnya. Bang sini Bang foto Bang.
Sehat bang. Sehat alhamdulillah. Bang Yadi boleh ke kiri. Bang Yadi kiri. Bang ke tengah sini bang, sini bang. Oke. Bang langsung jadi nih, langsung Bang jadi. yang perempuan nih bang, dikit bang. Bang Rohit, Oke. Oke udah. Ya. Rokoknya bang. Satu lagi. Bangkunya satu lagi. Sendiri aja Bang Yadi biarin. Sendiri aja. Berani kok. Bang Yadi sendiri aja. Kita nggak gigit kok. Berani kok Bang Yadi. Oke. Bermaghrib nih. Udah ya. Bang Yadi tadi BAP di dalamnya seperti apa sih bang? Iya, Ceritain dulu Bang Yadi kronologisnya ya. Pertamanya saya ini klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi ya saya ceritain gitu kan, terus juga sama yang pelapor, sahabat saya, teman saya gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya, karena nggak ada pembayaran gitu ya. Sedangkan saya ini kan ibaratnya seorang karyawan gitu ya kan, tapi ya di situ ada tanggung jawab saya mengenai tanda tangan perjanjian, juga dicek itu tanda tangan saya, perintah dari komisaris semuanya. Ya mungkin bapak ibu, abang-abang, teman-teman media udah tahu semuanya siapa komisaris saya, dan karena beliau juga sudah statement di infotainment. Dan kenapa saya belum muncul, baru sekarang di pemeriksaan seperti itu, karena saya memang tidak mau komentar dulu, takutnya jadi blunder buat saya sendiri, dan takutnya apa-apa yang saya sudah siapkan dan saya laporan nanti di penyidik itu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi kalau penyidik belum, katanya udah konsumsi, saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana ya. Tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada. Saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Ano. Ya, jadi mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan, penyidik juga amat sangat tahulah bagaimana posisi saya, tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ, semuanya saya ditunjuk. Jadi direktur juga ditunjuk, gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang menjadi direktur, enggak, gitu kan. Dan saya jadi Pak yang bikin acara, saya nggak ada duit, gitu kan, nggak ada duit. Mau bikin acara, bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu gitu kan sebelum pemanggilan, karena benar-benar saya ini amat terpukul, keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya gitu kan. Berat memang buat saya. Selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya mengalir nawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Itu nggak ada yang mau gitu kan. Apalagi dengan meniat menipu gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada. Karena itu semuanya saya berjalan arahan perintah, arahan perintah, arahan perintah ya dari komisaris seperti itu. Baik untuk buat pembuatan PT, pembuatan acara, untuk penentukan artis, semuanya ada arahan, dan tentunya arahan, dan tentunya arahan, dan tentunya arahan. Teman-teman MC semangat gitu kan. Kalau lu gak salah jangan takut gitu. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja, walaupun pemeriksaan agak lama gitu.
karena relax aja bercanda-canda gitu kan, yang bercanda saya bercandain lagi, ngelawak dulu tuh nih, saya ngelawak gitu kan, ya, walaupun belum ada honornya, jadi pasti saya senang gitu kan, saya senang apa yang selama ini saya pengen gitu kan, saya ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang memerintahkan itu sudah saya jawab seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya, sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakalan klarifikasi seperti itu. Yang pasti teman-teman sekarang tinggal menunggu nih hasil pemeriksaannya, ya kan, hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi dalam diri pribadi saya tetap ya saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adri Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa gitu ya, di mana numisnya, di mana saya bilang nggak ada ini ya siapa yang salah siapa yang benar, tapi di mana misnya, di mana tidak ada korelasinya gitu kan, nanti akan terungkap gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi ya di Sembako Suryadi gitu kan, yang sekarang ini dilaporkan tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah ya, anak saya loh, Masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah gak kuat gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya, alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya gitu kan ya, walaupun saya nggak cerita gitu kebenaran, tapi ya mereka menikmati dan melihat apa yang sudah ada di media, luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan gitu, nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Ya pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya, pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini, karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil, terus dicocokkan sama apa jawaban saya, ya beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan, ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, apa namanya, seorang pilot gitu kan, kalau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarah-marahin sama penumpang, ya pilot main diam aja gitu kan, apa ya namanya, karena dia seorang pilot, atasan saya loh yang mengatur jadwal, karena delay kenapa nggak tahu gitu. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan. Saya apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris, dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris, semuanya tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul, dari surat somasi aja datang, itu saya gemetarnya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan, yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan, dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa. Yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan, karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih istilahnya apa ya, masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum gitu kan, insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Bang Yadi, dalam event itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong, semua acara yang apalagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis-artis gitu kan.
Nah ini saya menjalin hubungan dan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir. Tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, rekening PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Ya saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur gitu. Walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu. Ini ada yang mundur, ada yang mundur ya. Seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anum sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya. Beliau bertanggung jawab untuk semuanya, artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab juga. Apa kerjasama Mas Yadi, saya mau tanya ke Mas Yadi. Ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anom sudah melarang kegiatan itu diteruskan karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Yadi bilang karena kita pertemanan, jadi H1 selesai acara akan dilunasi. Nah itu seperti apa? Karena kan katanya Gus Anom mengatakan bahwa kalau dia itu sudah melarang dirimu untuk meneruskan, tapi dirimu tidak patuh, tidak nurut dengan apa yang sudah diperintahkan karena uang belum masuk yang tadi Mas Yadi bilang. Kapan melarangnya Gus Anom? Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anom. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis. Mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri lupa. Bahkan ada yang menolak jadwal. Ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa. Dan itu. Jadi kalau dia udah, jadi stop aja. Bilang Adi, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk. Itu pasti saya laksanain gitu kan. Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya. Jangan terusin, nggak ada. Saya banyak saksinya kok. Gitu kan. Apa kerjasama usaha? Pak, ya. Terus dong. Saya banyak saksinya, tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan lanjutin, saya pasti laksanain. Orang kayak tangan cek perintah dia aja saya laksanain gitu kan, walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi gitu kan, apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, ini luar biasa buat saya gitu. Saya bangun karir dari nol hancur gitu. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya diburengin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanya Kang Adri, melihat sayanya. Dia bilang begitu, gua kenal bang sama Gus Anom, tapi gua ngeliat dulu, dia bilang gitu. Nah itu kan beban saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama Iko sama teman-teman artis, ya kan pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk, Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anom, paling tidak ya sudah ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab. Ketika Bang Ardi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Ya, tanggal 25 semua artis sudah pakai Pak, ini ada minta DP Pak. Udah bilang pelunasan tanggal 25 semuanya pelunasan. Ternyata apa? Belum ada dana masuk.
tanggal hari Senin. Kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya. Ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah kalau misalnya pelarangan itu, kalau Gus Anum tegas udah ya di cut acara ini enggak, mau mundur tanggal 27 sayanya ada acara, saya syuting iklan gitu kan. Nah makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anum makanya bisa berjalan gitu kan, dan ada keyakinan dari Gus Anum bahwa ini akan ada dana masuk. Dan ada keyakinan dari Gus Anum bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidik nanya, karena itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan penyidik tadi. Cuma satu poin itu aja, kenapa dan baja 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 kenapa dan bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakal dijual sama bank yang saya jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah, itu saya dulu mau jual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan. Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya ngasih kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah sudah kenal keluarganya beliau, ibunya, orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal, dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Apa yang saya ini berarti rumah yang mau dijual ini adalah pertanggungjawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena pandemi, dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anum, ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu? Tidak ada, saya ngomong itu ke Gus Anum. Gus Anum dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang yang pertama saya akan mencari lebih. Yang lebihnya itu saya tanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anum sendiri. Ya, saya dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan Bali gitu. Ya mohon maaf, saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama. Kalau untuk melaporkan Bali, kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan. Dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan. Logikanya gimana gitu kan. Sekarang dia laporin saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anum semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya, kita Gus Anum sudah menyatakan semua artis, pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anum, ada saya buktinya, dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya
Bukannya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya teman-teman. Banyak dengan kejadian ini juga saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan, saya belum pemanggilan jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Dan ini efeknya buat saya luar biasa, dan juga orang masyarakat yang menilai kan hanya melihat tontonan, dia kan apa namanya, jadi bang tipu gelapin apa gitu, padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan. Gitu, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa ya mengobati keinginan saya sebelumnya. Saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya. Bahwa tidak ada kapok kerjasama Sanong kapok Artinya ketika dirimu ada niatan buat jual rumah, kan tadi sisanya ada itikat baik dari Mas Yadi. Akankah ini mengarah untuk damai? Mungkin maaf ada antara Mas Agus Anom dan dirimu akan patungan untuk membayar, gitu loh, untuk memperbaiki satu nama baik, yang kedua akan adanya jalur damai. Akan seperti itu nggak? Kalau nama baik saya udah hancur kak, gitu kan. Kalau nama baik saya udah hancur seperti ini. Gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar, gitu kan. Yang menjadikan siapa ada pembayaran masuk? Ya tanya komisaris, gitu kan. Nama saya udah hancur begini. Kang Azri melaporkan saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama komisaris. Semuanya gara-gara siapa, gitu kan. Nah ini yang bukan saya mau lepas tangan, bukan. Semuanya saya berdasarkan perintah. Saya itu tidak berani melakukan apa-apa, apalagi yang penyelenggarain acara gede, apalagi sama mau tanda tangan bikin PT, semuanya koleksi saya semuanya gitu kan. Kenapa saya dipasang di situ? Kenapa saya tanggung jawab situ? Nah, teman-teman udah bisa lah membayangkan bagaimananya gitu kan. Kenapa saya ditaruh di situ? Kenapa bukan Bang Topik gitu kan yang jadi saksi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang saya taruh gitu kan? Teman-teman udah bisa, saya tidak bisa dan tidak bisa mengatakan bagaimana. Saya tidak mau jatuhin orang, tapi saya mau mengungkap kebenaran yang ada. Jadi, nah itu yang ada. Dan walaupun saya jual rumah itu memang udah lama, dari tahun 2021 udah mau saya jual gitu kan. Nah ditambah ada masalah ini lagi gitu kan. Ya Allah, saya tak trauma gitu kan, trauma dengan kejadian. Karena saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti baru pertama kali, dan apa yang sudah terjadi ya saya ikhlasi. Teman-teman media juga memberikan tayangannya seperti apa, sudah menjustis benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang ikhlasin aja, teman-teman saya bilang, orang-orang yang bersupport saya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya. Udah tetap. Mohon maaf teman-teman. Saya dapat somasi aja itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang pernah sakit saya dulu banget itu, ngedrop sampai diinfus. Ada foto-fotonya saya ini ada gitu kan, dan jadiin biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh sampai sakit-sakit. Tapi Mas Yadi, hubungan Mas Yadi sama Gus Anom sampai detik hari ini gimana? Kapok. Kalau sampai hari ini saya memang komunikasi lewat asisten saya gitu kan. Saya lewat asisten saya karena saya selama ini menutup diri untuk apa? Karena saya apa ya namanya? Kok gue jadi gini gitu. Kok nama gue jadi begini. Gue jadi begini. Coba untuk memastikan nama baik Mas Yadi, ada itikat baik
baik ya, dalam arti antara Gus Anom, Kayadi sama Ardi untuk saling damai gitu. Karena tidak biar satu sama lain tidak siapa yang diberatkan. Untuk nama baik kalau ya. saya lihat statementnya Gus Anom, dia bertanggung jawab gitu kan, mau menyelesaikan, tapi juga dia mau, saya lihat mau membersihkan nama, bagaimana ada pencemaran nama baik katanya, dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya, karena saya nggak pernah berhubungan lagi sama beliau. Yang asisten saya suruh buka, jangan diblok, saya bilang kalau saya udah nggak ada hubungan lagi sama beliau, karena apa ya, teman-teman paham mungkin kenapa nama saya bisa begini, kenapa saya apa ya namanya, keluarga saya bisa begini ya kan, saya jadi trauma tinggal di rumah gitu kan, yang seperti itu teman-teman. Jadi pemirsa, mudah-mudahan statement saya ini bisa sedikitnya mengklarifikasi bahwa saya tidak ada minat untuk menipu apalagi penggelapan, karena Gus Anom sendiri waktu acara juga sudah menjaminkan waktu awal-awal dia sebuah mobilnya, dan sekarang mulai saat itu saya tidak ada komunikasi lagi dengan beliau. Pas berita muncul luar biasa dahsyatnya gitu kan, saya sampai shock, ngedrop ya kan, makanya saya nggak muncul ke teman-teman, saya takut gitu kan, saya takut jadi blunder sendiri kalau saya ngomong ada statement. Nah sekarang saya udah lega, saya udah laporan sama penyidik apa yang saya ungkap tentang kebenarannya, dan itu sudah penyidik sudah tahu, baru saya utarakan gitu. Artinya putus hubungan baik dengan Gus Anom atau putus hubungan kerjasama? Saya tidak bilang putus. Kecewa nggak sih Bang Yadi, marah gitu? Saya tidak bilang putus, tapi saya ya sudah melihat statementnya Gus Anom dan keluarga saya, walaupun nggak semuanya, karena saya dilarang banget sama keluarga saya buat nonton tayangan-tayangan yang ada nama sayanya yang tentang berita ini, karena ditakutkan ya itu tadi saya ngeblok lagi, tapi ya mudah-mudahan hari ini mohon doanya buat saya, teman-teman, dan juga masyarakat biar saya kuat gitu kan. Kondisi kesehatan gimana Bang? Kapok dengan terakhir mungkin kapok dengan Gus Anom? Ya, kalau dibilang kapok ya saya sudah mempelajari dan sekian banyak rentetan kejadian ini sampai nama saya seperti ini yang saya kawalin dari nol karir saya sampai saat ini luar biasa, dan itu saya menghormati beliau, pernah ada di dalam hidup saya ya, dulunya ngaji sholawatan gitu kan, nah sekarang tiba-tiba jadi berusaha, itu masih saya hormati. Tapi mungkin untuk urusan kedepannya mungkin saya tidak mungkin bisa bekerja sama-sama lagi gitu. Jadi mohon dimaklum teman-teman, ini kan kalau Grab 5 menit. Kalau pekerjaan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah di tengah berita ini masih ada orang-orang yang peduli ngasih kerjaan ke saya, masih ada orang teman-teman yang peduli ngasih kerjaan ke saya. Jadi dia meyakinkan panitia bantu saya kan. Kerjaan saya di mana sekarang, di TV yang selipin nggak ada, bahkan yang ada tawaran untuk klarifikasi saya belum mau kalau belum ada panggilan kepolisian. Dan sekarang saya sudah dipanggil kepolisian, nanti ada tawaran-tawaran televisi, kalau tidak tabrakan waktunya dengan jadwal saya mau seperti itu. Tadi sudah saya utarakan, mengarahkan siapa yang mengatakan ini siapa, itu seputar itu aja sih. Kalau bukti-bukti sudah saya serahkan semuanya. Boleh disebutkan tadi karena saya alhamdulillah dengan dukungan keluarga saya, teman-teman saya yang masih peduli sama saya, keluarga besar saya, doa-doa para kiai yang punya teman-teman saya di acara-acara tabligh, ya alhamdulillah saya kuat, saya semangat. Apalagi saya yakin bagaimanapun yang sudah terjadi pasti ada hikmahnya buat saya. Gimana nih pas kejadian? Pas kejadian belum gimana?
Tanya ke awal lagi. Masalah rumah udah saya iklanin di ada Dijual berapa bang? Berapa ratus juta? Jangan. Kalau orang mau jual mau beli bang. Jangan Tapi karena juga selain buat tanggung jawab kan. Jelas karena dia tahu gitu kan kondisinya dari awal gitu kan, mudah-mudahan beliau ngerti gitu kan, dan tadi dia sampai terbesit jelas itu ya alhamdulillah gitu. Tapi nanti saya akan komunikasi kok misal udah tenang nih, saya udah agak tenang, udah laporan, mudah-mudahan semuanya kedepannya ini buat pembelajaran buat Berarti jual rumah itu salah satunya untuk bayar Kita seberapa kecewa sama bos Anda? Update selanjutnya gimana dari kepolisian? Jangan. Bang Yadi. Makanya tadi bawa berapa bukti sih bang? Tadi bawa berapa bukti sih bang? Saya udah jelasin apa yang terjadi sama saya. Tadi buktinya bawa berapa sih bang? Saya nggak mempunyai rasa kecewa, nggak. Bukti-buktinya tadi apa aja bang Mas Yadi? Ada berapa? Buktinya apa aja tadi bukti-buktinya? Ya, Diserahkan. bukti-buktinya foto-foto acara, gitu-gitu aja yang diminta, terus juga akta pendirian PT, itu aja sih. Kontrak Sama klarifikasi sama. Berapa pertanyaan Bang, sini bang, foto bang. Sehat bang. Sehat, alhamdulillah. Kejadian kurang menyenangkan kini tengah menimpa komedian Yadi Sembako. Karena namanya telah terseret dalam kasus penipuan berupa pemberian cek kosong kepada pihak EO yang bekerja samanya dengannya. Maraknya pemberitaan akan hal ini rupanya berdampak besar bagi Yadi Sembako. Pasalnya, usai menerima somasi, kondisi kesehatan komedian berusia 50 tahun ini sempat drop dan memaksanya untuk mendapatkan perawatan intensif. Saya dapat somasi aja, itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang saya pernah sakit dulu banget itu, ngedrop, sampai diinfus, ujar Yadi Sembako saat ditemui usai menjalani pemeriksaan, 11/10. Meski kejadian ini merupakan sebuah kenangan pahit, Yadi Sembako mengaku dirinya tetap mengabadikan momen ini. Alasannya pun cukup unik, lantaran Yadi berharap ia dapat mengenang momen kurang menyenangkan ini lewat foto-foto yang diambilnya. Ada foto-fotonya saya diinfus, ada gitu ada yang diabadin, biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sakit-sakit. Dalam kesempatan ini, Yadi Sembako pun tidak memungkiri bahwa maraknya pembahasan akan hal ini telah membuatnya mendapatkan perlakuan kurang baik. Meski begitu, dengan bantuan keluarga serta kerabat dekat yang senantiasa mendukungnya, Yadi mengaku bahwa dirinya telah menerima kejadian ini dengan lapang dada. Saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali dan apa yang sudah terjadi ya ikhlasin. Teman-teman media juga memberikan tayangan yang seperti apa, sudah menjadi benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang, ikhlasin aja. Teman-teman saya bilang, orang-orang yang mensupport saya, ya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya, pungkasnya. Bang, sini bang, foto bang. Sehat bang. Sehat, alhamdulillah. Bang Yadi boleh ke kiri. Bang Yadi kiri Bang ke tengah sini bang, sini bang. Nah, oke. Bang langsung jadi nih, langsung Bang jadi. yang perempuan nih bang, titip bang. Oke. Ya. Satu lagi. Bangkunya satu lagi. Sendiri aja Bang Yadi, biarin sendiri aja. berani kok. Bang Yadi sendiri aja. Kita nggak gigit kok. Berani kok Bang Yadi. Oke, bermaghrib nih. Udah ya. Bang Yadi tadi BAP di dalamnya seperti apa sih bang? Iya, udah. Ceritain dulu dong kronologisnya ya. Pertamanya saya ini klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi ya saya ceritain gitu kan, terus juga udah sama yang pelapor, sahabat saya, teman saya gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya, karena nggak ada pembayaran gitu ya. Sedangkan saya ini kan ibaratnya seorang karyawan gitu ya kan, tapi ya di situ ada tanggung jawab saya mengenai tanda tangan perjanjian, juga dicek itu tanda tangan saya, perintah dari komisaris semuanya. Ya mungkin
mungkin bapak ibu, abang-abang, teman-teman media udah tahu semuanya siapa komisaris saya, dan karena beliau juga sudah statement di infotainment, dan kenapa saya belum muncul, baru sekarang di pemeriksaan seperti itu, karena saya memang tidak mau komentar dulu, takutnya jadi blunder buat saya sendiri, dan takutnya apa-apa yang saya sudah siapkan dan saya laporan nanti di penyidik itu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi ke penyidik belum katanya udah konsumsi, saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana, ya tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada. Saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Ano. Ya, jadi mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan, penyidik juga amat sangat tahu lah bagaimana posisi saya, tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ, semuanya saya ditunjuk. Jadi direktur juga ditunjuk, gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang menjadi direktur, enggak, gitu kan. Dan saya jadi Pak yang bikin acara, saya nggak ada duit, gitu kan, nggak ada duit. Mau bikin acara, bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu, gitu kan, sebelum pemanggilan, karena benar-benar saya ini amat terpukul, keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya, gitu kan. Berat memang buat saya. Selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya mengalir nawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Itu nggak ada yang mau, gitu kan. Apalagi dengan meniat menipu, gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada. Karena itu semuanya saya berjalan arahan, perintah, arahan, perintah, arahan, perintah. Ya, dari komisaris seperti itu. Baik untuk buat pembuatan PT, pembuatan acara, untuk perekrutan artis, semuanya ada arahan, dan tentunya arahan, dan tentunya arahan, dan tentunya arahan. Teman-teman MC semangat, gitu kan. Kalau lu nggak salah jangan takut. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja, walaupun pemeriksaan agak lama gitu, karena rileks aja, bercanda-canda gitu kan, yang bercanda saya bercandain lagi, ngelawak dulu tuh, saya ngelawak gitu kan, ya, walaupun belum ada honornya. Jadi pasti saya senang gitu kan, saya senang apa yang selama ini saya pengen gitu kan, saya ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang memerintahkan, itu sudah saya jawab seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya. Sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakal klarifikasi seperti itu. Ya pasti teman-teman sekarang tinggal menunggu di hasil pemeriksaannya, ya kan, hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi dalam diri pribadi saya tetap ya, saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adli Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa gitu ya, di mana misnya, di mana saya bilang nggak ada ini ya, siapa yang salah siapa yang benar, tapi di mana misnya, di mana tidak ada korelasinya gitu kan. Nah nanti akan terungkap gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi ya di Sembako Suryadi gitu kan, yang secara ini dilaporkan tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah ya, anak saya loh, Masya Allah, anak-anak saya
luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah nggak kuat gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya, alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya gitu kan. Ya, walaupun saya nggak cerita gitu kebenaran, tapi ya mereka menikmati dan melihat apa yang sudah ada di media, luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan begitu. Nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Ya pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya, pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini? Karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil, terus dicocokkan sama apa jawaban saya, ya beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan, ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, apa namanya, seorang pilot gitu kan, kalau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarahin sama penumpang, ya pilot main diam aja gitu kan. Apa ya namanya, karena dia seorang pilot, atasan saya tuh yang mengatur jadwal, karena delay kenapa nggak tahu gitu. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan. Saya apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris, dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris, semuanya tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul, dari surat somasi aja datang, itu saya gemetarnya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan. Yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan, dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa. Yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan, karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih istilahnya apa ya, masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum gitu kan, insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Bang Yadi, dalam event itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong, semua acara yang apalagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis-artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, kata rekening PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah apa, banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Ya saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur gitu, walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu. Ini ada yang mundur, ada yang mundur ya. Seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anung sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab, dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya, artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab juga. Kapok kerjasama Mas Yadi, saya mau tanya ke Mas Yadi. Ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anung sudah melarang kegiatan itu diteruskan, karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Yadi bilang karena kita pertemanan. Jadi
min H1 selesai acara akan dilunasi. Nah itu seperti apa? Karena kan katanya Gus Anom mengatakan bahwa kalau dia itu sudah melarang dirimu untuk meneruskan, tapi dirimu tidak patuh, tidak nurut dengan apa yang sudah diperintahkan karena uang belum masuk yang tadi Mas Yadi bilang. Kapan melarangnya Gus Anom? Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anom. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis. Mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri lupa. Bahkan ada yang menolak jadwal. Ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak. Saya nggak bisa. Dan itu. Jadi kalau dia udah jadi stop aja. Bilang Adi, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk. Itu pasti saya laksanain. Kan. Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya. Jangan terusin, nggak ada. Saya banyak saksinya kok. Kan. Apa kerjasama Gus Anom? Pak, ya. Terus Saya banyak saksinya, tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan lanjutin, saya pasti laksanain. Orang saya tangan cek perintah dia aja saya laksanain gitu kan, walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi gitu kan, apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab itu luar biasa buat saya gitu. Saya bangun karir dari nol hancur gitu kan. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya digurengin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanya Kang Adri, melihat sayanya. Dia bilang, wah kenal banget sama Gus Anom, tapi gue ngeliat dulu, dia bilang gitu. Nah itu kan beban saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama Iko sama teman-teman artis, ya kan pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk. Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anom, paling tidak ya sudah ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab. Ketika Bang Ardi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Ya, tanggal 25 semua artis sudah pakai Pak, ini ada minta DP Pak. Udah bilang pelunasan tanggal 25 semuanya pelunas. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya, ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah kalau misalnya pelarang itu, kalau Gus Anom tegas ya, udah ya di cut acara ini enggak, mau mundur tanggal 27, sayanya ada acara, saya syuting iklan gitu kan. Nah makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anom makanya bisa berjalan gitu kan, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidikannya, karena itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul
istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan penyidik tadi. Cuma satu poin itu aja, kenapa dan baja 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 kenapa dan bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakalan dijual sama bank yang saya jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah, itu saya dulu mau jual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan? Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya ngasihin kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah sudah kenal keluarganya beliau, ibunya, orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal, dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Ini berarti rumah yang mau dijual ini adalah tanggung jawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena pandemi, dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anom. Ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu? Tidak ada saya ngomong itu ke Gus Anom. Gus Anom dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang yang pertama saya akan mencari lebih. Yang lebihnya itu saya tanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri. Ya, saya dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan Bali, ya mohon maaf, saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama. Kalau untuk melaporkan Bali, kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan. Dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan. Logikanya gimana gitu kan. Sekarang dia laporin saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya, kita Gus Anom sudah menyatakan semua artis, pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya, dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya bukannya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya teman-teman. Banyak dengan kejadian ini juga saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan, saya belum pemanggilan jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Dan ini efeknya buat saya luar biasa, dan juga orang masyarakat yang menilai kan hanya melihat tontonan, dia kan jadi bang tipu ngelakuin apa gitu, padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan gitu. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa mengobati keinginan saya sebelumnya. Saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya, bahwa tidak ada kapok kerjasama Gus Anom kapok Artinya ketika dirimu ada niatan buat jual rumah, tadi sisanya ada itikat baik dari Mas Yadi. Akankah ini mengarah untuk damai? Mungkin maaf ada antara Mas Gus Anom dan dirimu akan patungan untuk membayar gitu loh, untuk memperbaiki satu nama baik
yang kedua akan adanya jalur damai. Akan seperti itu nggak? Kalau nama baik saya udah hancur, Kak. Gitu kan. Kalau nama baik saya udah hancur seperti ini. Gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar, gitu kan. Yang menjadikan siapa ada pembayaran masuk? Ya tanya komisaris, gitu kan. Nama saya udah hancur begini. Kang Azri melaporkan saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama komisaris. Semuanya gara-gara siapa, gitu kan. Nah ini yang bukan saya mau lepas tangan, bukan. Semuanya saya berdasarkan perintah. Saya itu tidak berani melakukan apa-apa, apalagi yang penyelenggarain acara gede, apalagi sama mau tanda tangan bikin PT, semuanya koleksi saya semuanya, gitu kan. Kenapa saya dipasang di situ? Kenapa saya bertanggung jawab situ? Nah, teman-teman udah bisa lah membayangkan bagaimananya gitu kan. Kenapa saya ditaruh di situ? Kenapa bukan Bang Topik gitu kan yang jadi saksi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang saya taruh gitu kan? Teman-teman udah bisa, saya tidak bisa dan tidak bisa mengatakan bagaimana. Saya tidak mau jatuhin orang, tapi saya mau mengungkap kebenaran yang ada. Jadi, nah itu yang ada. Dan walaupun saya jual rumah itu memang udah lama, dari tahun 2021 udah mau saya jual gitu kan. Nah ditambah ada masalah ini lagi gitu kan. Ya Allah, saya tak trauma gitu kan, trauma dengan kejadian. Karena saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Kecewa mengalami kejadian seperti baru pertama kali, dan apa yang sudah terjadi ya saya ikhlasi. Teman-teman media juga memberikan tayangannya seperti apa, sudah menjustis benar-benar saya penipu ada yang begitu, tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang ikhlasin aja, teman-teman saya bilang, orang-orang yang bersupport saya ikhlasin, dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya. Udah dah, tetap mohon maaf teman-teman. Saya dapat somasi aja itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang pernah sakit saya dulu banget, ngedrop sampai diinfus. Ada foto-fotonya saya ini ada gitu kan, yang jadiin biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh apa sakit-sakit. Tapi Mas Yadi, hubungan Mas Yadi sama Gus Anung sampai detik hari ini gimana? Kalau udah sampai hari ini, saya memang komunikasi lewat asisten saya, gitu kan. Saya lewat asisten saya, karena saya selama ini menutup diri untuk apa? Karena saya apa ya namanya? Kok gue jadi begini, gitu kan? Nama gue jadi begini, gue jadi begini. Coba memberikan nama baik Mas Yadi, ada indikat baik ya dalam arti di antara Gus Anom, Kak Yadi sama Ardi untuk saling damai gitu, karena tidak biar satu sama lain tidak siapa yang diberatkan. Untuk nama baik kalau ya. saya lihat statementnya Gus Anom, dia bertanggung jawab gitu kan, mau menyelesaikan, tapi juga dia mau, saya lihat mau membersihkan nama, bagaimana ada pencemaran nama baik katanya, dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya, karena saya nggak pernah berhubungan lagi sama beliau. Yang asisten saya suruh buka, jangan diblok, saya bilang kalau saya udah nggak ada hubungan lagi sama beliau, karena apa ya, teman-teman paham mungkin kenapa nama saya bisa begini, kenapa saya apa ya namanya, keluarga saya bisa begini ya kan. Saya jadi trauma tinggal di rumah gitu kan, yang seperti itu teman-teman. Jadi pemirsa, mudah-mudahan statement saya ini bisa sedikitnya mengklarifikasi bahwa saya tidak ada minat untuk menipu apalagi penggelapan, karena Gus Anung sendiri waktu acara juga sudah menjaminkan waktu awal-awal dia sebuah mobilnya, dan sekarang mulai saat itu saya tidak ada komunikasi lagi dengan beliau. Pas berita muncul luar biasa dahsyatnya gitu kan, saya sampai shock, ngedrop ya kan, makanya saya nggak muncul ke teman-teman. Saya takut gitu kan, saya takut jadi blunder sendiri kalau saya ngomong ada statement. Nah sekarang saya udah lega, saya udah laporan sama penyidik apa yang saya ungkap tentang kebenarannya.
dan itu sudah penyidik sudah tahu, baru saya utarakan gitu. Artinya putus hubungan baik dengan Gus Anom atau putus hubungan kerjasama? Saya tidak bilang putus. Kecewa nggak sih Bang Yadi marah gitu? Saya tidak bilang putus, tapi saya ya sudah melihat statement-statementnya Gus Anom dan keluarga saya, walaupun nggak semuanya, karena saya dilarang sama keluarga saya buat nonton tayangan-tayangan yang ada nama sayanya yang tentang berita ini, karena ditakutkan ya itu tadi saya ngedrop lagi, tapi ya mudah-mudahan hari ini mohon doanya buat saya, teman-teman dan juga masyarakat biar saya kuat gitu kan. Kondisi kesehatan bagaimana Bang? Kapok dengan terakhir mungkin kapok dengan Gus Anom? Ya, Kalau dibilang kapok, ya saya sudah mempelajari dan sekian banyak rentetan kejadian ini sampai nama saya seperti ini yang saya kawalin dari nol karir saya sampai saat ini luar biasa, dan itu saya menghormati beliau, pernah ada di dalam hidup saya. Ya dulunya ngajar ngaji sholawatan gitu kan, nah, sekarang tiba-tiba jadi pengusaha, itu masih saya hormati. Tapi mungkin untuk urusan kedepannya mungkin saya tidak mungkin bisa bekerja sama-sama lagi gitu. Jadi mohon dimaklum teman-teman, ini kan kalau Grab 5 menit. Kalau pekerjaan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah di tengah berita ini masih ada orang-orang yang peduli ngasih kerjaan ke saya, masih ada orang teman-teman yang peduli ngasih kerjaan ke saya. Jadi dia meyakinkan panitia bantu saya kalau kerjaan saya di mana sekarang di TV, yang selipin nggak ada, bahkan yang ada tawaran untuk klarifikasi saya belum mau kalau belum ada panggilan kepolisian. Dan sekarang saya sudah dipanggil kepolisian, nanti ada tawaran-tawaran televisi, kalau tidak tabrakan waktunya dengan jadwal saya mau seperti itu. Tadi sudah saya utarakan, mengarahkan siapa ini, siapa yang mengarahkan ini, siapa itu, seputar itu aja sih. Kalau bukti sudah saya serahkan semuanya. Boleh disebutkan aja Saya alhamdulillah dengan dukungan keluarga saya, teman-teman saya yang masih peduli sama saya, keluarga besar saya, doa-doa para sahabat, para kiai, dan teman-teman saya di acara-acara tabligh, ya alhamdulillah saya kuat, saya semangat. Apalagi saya yakin bagaimanapun yang sudah terjadi pasti ada hikmahnya buat saya. Gimana nih pas kejadian? Pasca kejadian bagaimana? Kondisi kesehatan. Hanya dari awal lagi. Masalah rumah udah saya iklanin di ada di dijual berapa Bang? Berapa ratus juta? Kan siapa tahu orang mau jual mau beli Bang. Jangan Pokoknya apa yang lain juga selain buat tanggung jawab hubungi DM aja sama saya ya. Berapa ratus juta Bang? Berapa miliar? Ada murah sama saya mah nggak Berapa Bang? mahal. Bang Yadi seperti Bang Aldi Taher bayar nggak Bang? Aldi Taher sendiri kan kemarin bilang bahwa jangan ngejual rumah, buat itu dia udah ikhlas gitu Bang. Nah, makanya ya itu jawaban Aldi Taher kan, ya kan jawaban Aldi Taher, ya itu jawaban Aldi Taher. Terima kasih banyak, dia udah jelas karena dia tahu gitu kan kondisinya dari awal. Mudah-mudahan beliau ngerti gitu kan, dan tadi dia sampai terbesit jelas betul ya alhamdulillah gitu. Tapi nanti saya akan komunikasi kok. Kita udah tenang nih, saya udah agak tenang, udah laporan. Mudah-mudahan semuanya kedepannya ini buat pembelajaran. Berarti jual rumah ini salah satunya untuk bayar denda. Seberapa kecewa sama Gus Anom? Update selanjutnya gimana dari polisi? Bang Yadi. Berapa bukti sih Bang? Tadi bawa berapa bukti sih Bang? Saya udah jelasin apa yang terjadi sama saya. Tadi buktinya bawa berapa sih Bang? Saya nggak mempunyai rasa kecewa, nggak. Bukti-buktinya tadi apa aja Bang Mas Yadi? Ada berapa? Buktinya apa aja tadi bukti-buktinya? Ya, Diserahkan. bukti-buktinya foto-foto acara, gitu-gitu aja yang diminta. Terus juga akta pendirian PT, itu aja sih. Kontrak sama klarifikasi sama. Berapa pertanyaan Bang Yadi? Itu aja. Bang sini Bang foto Bang. Sehat Bang. Sehat alhamdulillah.
Kejadian kurang menyenangkan kini tengah menimpa komedian Yadi Sembako, karena namanya telah terseret dalam kasus penipuan berupa pemberian cek kosong kepada pihak EO yang bekerja samanya dengannya. Maraknya pemberitaan akan hal ini rupanya berdampak besar bagi Yadi Sembako. Pasalnya, usai menerima somasi, kondisi kesehatan komedian berusia 50 tahun ini sempat drop dan memaksanya untuk mendapatkan perawatan intensif. Saya dapat somasi aja, itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang saya pernah sakit dulu banget itu, ngedrop, sampai diinfus, ujar Yadi Sembako saat ditemui usai menjalani pemeriksaan, 11/10. Meski kejadian ini merupakan sebuah kenangan pahit, Yadi Sembako mengaku dirinya tetap mengabadikan momen ini. Alasannya pun cukup unik, lantaran Yadi berharap ia dapat mengenang momen kurang menyenangkan ini lewat foto-foto yang diambilnya. Ada foto-fotonya saya diinfus. Ada gitu ada yang diabadin. Biar apa? Biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sakit-sakit. Dalam kesempatan ini, Yadi Sembako pun tidak memungkiri bahwa maraknya pembahasan akan hal ini telah membuatnya mendapatkan perlakuan kurang baik. Meski begitu, dengan bantuan keluarga serta kerabat dekat yang senantiasa mendukungnya, Yadi mengaku bahwa dirinya telah menerima kejadian ini dengan lapang dada. Saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali dan apa yang sudah terjadi ya ikhlasin. Teman-teman media juga memberikan tayangan yang seperti apa. Sudah menjadi benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang, ikhlasin aja. Teman-teman saya bilang, orang-orang yang mensupport saya, ya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya, pungkasnya. Bang, sini bang, foto bang. Sehat bang? Sehat, Bang Yadi boleh ke kiri. Bang Yadi kiri nah. Bang ke tengah sini bang, sini bang. Oke. Bang, langsung jadi nih, langsung Bang, jadi. yang perempuan nih bang, dikit bang. Oke. Oke. Ya. Rokoknya bang. Satu lagi, bangkunya satu lagi. Sendiri aja Bang Yadi, biarin sendiri aja. Berani kok. Bang Yadi sendiri aja. Kita nggak gigit kok. Berani kok Bang Yadi. Oke, bermaghrib nih. Udah ya, Bang Yadi tadi BAP di dalamnya seperti apa sih bang? Iya, Ceritain dulu dong kronologisnya ya. Pertamanya saya ini klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi ya saya ceritain gitu kan, terus juga sama yang pelapor, sahabat saya, teman saya gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya, karena nggak ada pembayaran gitu ya. Sedangkan saya ini kan ibaratnya seorang karyawan gitu ya kan, tapi ya di situ ada tanggung jawab saya mengenai tanda tangan perjanjian, juga dicek itu tanda tangan saya, perintah dari komisaris semuanya. Ya mungkin bapak ibu, abang-abang, teman-teman media udah tahu semuanya siapa komisaris saya, dan karena beliau juga sudah statement di infotainment. Dan kenapa saya belum muncul, baru sekarang di pemeriksaan seperti itu, karena saya memang tidak mau komentar dulu, takutnya jadi blunder buat saya sendiri, dan takutnya apa-apa yang saya sudah siapkan dan saya laporan nanti di penyidik itu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi kalau penyidik belum katanya udah konsumsi, saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana ya, tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada. Saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Ano. Ya, jadi
mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan penyidik juga amat sangat tahulah bagaimana posisi saya, tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ semuanya saya ditunjuk, jadi direktur juga ditunjuk, gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang menjadi direktur, enggak gitu kan. Dan saya jadi Pak yang bikin acara, saya nggak ada duit gitu kan, nggak ada duit, mau bikin acara bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu gitu kan sebelum pemanggilan, karena benar-benar saya ini amat terpukul, keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya gitu kan. Berat memang buat saya, selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya ngawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Itu nggak ada yang mau gitu kan. Apalagi dengan menipu gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada. Karena itu semuanya saya berjalan arahan perintah, arahan perintah ya dari komisaris seperti itu. Baik untuk pembuatan PT, pembuatan acara, untuk pada urutan artis, semuanya ada arahan dan tentunya arahan. Teman-teman MC semangat gitu kan. Kalau lu gak salah jangan takut gitu. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja walaupun pemeriksaan agak lama gitu. Karena rileks aja bercanda-canda gitu kan, diajak bercanda, saya bercandain lagi. Ngelawak dulu tuh nih, saya ngelawak gitu kan. Ya, walaupun belum ada honornya. Jadi pasti saya senang gitu kan. Saya senang apa yang selama ini saya pengen gitu kan, saya ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang memerintahkan itu sudah saya jawab seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya, sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakal klarifikasi seperti itu. Yang pasti teman-teman sekarang tinggal menunggu nih hasil pemeriksaannya, ya kan, hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi dalam diri pribadi saya tetap ya saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adri Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa gitu ya, di mana numisnya, di mana saya bilang nggak ada ini ya siapa yang salah siapa yang benar, tapi di mana numisnya, di mana tidak ada korelasinya gitu kan. Nah nanti akan terungkap gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi ya di Sembako Suryadi gitu kan, yang sekarang ini dilaporkan tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah ya, anak saya loh, masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah gak kuat gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya. Alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya gitu kan ya, walaupun saya nggak cerita gitu kebenaran, tapi ya mereka menikmati dan melihat apa yang sudah ada di media, luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan gitu. Nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Ya pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya, pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini, karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil, terus dicocokkan sama apa jawaban saya ya, beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan, ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, apa namanya, seorang pilot gitu kan, kalau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarah-marahin sama penumpang ya, pilot main diam aja gitu kan,
apa ya namanya, karena dia orang pilot ada atasan saya tuh yang mengatur jadwal, karena nilai kenapa nggak tahu gitu. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan. Saya apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris, dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris, semuanya tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul dari surat somasi aja datang, itu saya gemetarnya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan, yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan, dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih istilahnya apa ya, masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum gitu kan, insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Bang Yadi, dalam event itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong, semua acara yang apa lagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, ke PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah apa banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Ya saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur gitu, walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu, ini ada yang mundur, ada yang mundur ya, seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anung sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab. Kapok kerjasama Mas Yadi, saya mau tanya ke Mas Yadi. Ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anung sudah melarang kegiatan itu diteruskan karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Yadi bilang karena kita pertemanan, jadi H1 selesai acara akan dilunasi. Nah itu seperti apa? Karena kan katanya Gus Anung mengatakan bahwa kalau dia itu sudah melarang dirimu untuk meneruskan, tapi dirimu tidak patuh, tidak nurut dengan apa yang sudah diperintahkan karena uang belum masuk yang tadi Mas Yadi bilang. Kapan melarangnya Gus Anung? Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anung. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis. Mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri lupa, bahkan ada yang menolak jadwal, ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa, dan itu. Jadi kalau dia udah, jadi stop aja, bilang Adi, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk, itu pasti saya laksanain, gitu kan? Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya, jangan terusin, jangan nggak ada. Saya banyak saksinya kok, gitu kan? Kapok kerjasama bersama. Pak, ya. Terus Jadi saksinya tidak ada Gus Anung melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anung misalnya ngasih, udah jangan lanjutin, saya pasti laksanain.
orang saya tangan cek perintah dia aja saya laksanain gitu kan, walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi gitu kan, apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, itu luar biasa buat saya gitu. Saya bangun karir dari nol hancur gitu. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya digurengin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanya Kang Adri, melihat sayanya, dia bilang begitu, gua gak kenal bang sama Gus Anom, tapi gua ngeliat dulu, dia bilang itu. Nah itu kan beban saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama Iko sama teman-teman artis, ya kan pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk, Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anom, paling tidak ya sudah ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab. Ketika Bang Ardi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Ya, tanggal 25 semua artis sudah pakai Pak, ini ada minta DP Pak. Udah bilang pelunasan tanggal 25 semuanya pelunasan. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya, ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah kalau misalnya pelarang itu, kalau Gus Anom tegas ya, udah ya di cut acara ini enggak, mau mundur tanggal 27, ya sayanya ada acara, saya syuting iklan gitu kan. Makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anom makanya bisa berjalan gitu kan, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidik nanya, karena itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan penyidik tadi. Cuma satu poin itu aja, kenapa dan baja 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 kenapa dan bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakal dijual sama bank yang saya jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah, itu saya dulu mau jual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan? Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya ngisi kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah sudah kenal keluarganya beliau, ibunya, orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal.
dan saya wajib membimbing pertemanan. Apa yang Nah, saya ini berarti rumah yang mau dijual ini adalah pertanggungjawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena maaf pandemi dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anom ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu tidak ada. Saya ngomong itu ke Gus Anom. Gus Anom dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti nanti rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang yang pertama saya akan mencari lebih. Yang lebihnya itu saya tanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri. Ya, saya dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan Bali gitu. Ya mohon maaf, saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama. Kalau untuk melaporkan Bali kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan. Dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan. Logikanya gimana gitu kan. Sekarang dia laporin saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya kita, Gus Anom sudah menyatakan semua pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya bukannya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya banyak dengan kejadian ini juga saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan saya belum pemanggilan jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Dan ini efeknya buat saya luar biasa dan juga orang masyarakat yang menilai kan hanya melihat tontonan. Dia kan jadi bang tipu gelapin apa gitu. Padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan gitu. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa ya mengobati keinginan saya sebelumnya. Saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya. Bahwa tidak ada kapok kerjasama Gus Anom. Kerjasama sama Gus Anom kapok Artinya ketika dirimu ada niatan buat jual rumah, kan tadi sisanya ada itikat baik dari Mas Yadi. Akankah ini mengarah untuk damai? Mungkin maaf ada antara Mas Gus Anom dan dirimu akan patungan untuk membayar, gitu loh, untuk memperbaiki satu nama baik, yang kedua akan adanya jalur damai. Akan seperti itu nggak? Kalau nama baik saya udah hancur kak, gitu kan. Kalau nama baik saya udah hancur seperti ini. Gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar gitu kan. Yang menjadikan siapa ada pembayaran masuk? Ya tanya komisaris gitu kan. Nama saya berhancur begini. Kang Adri melaporkan saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama komisaris. Semuanya gara-gara siapa gitu kan. Nah ini yang bukan saya mau lepas tangan, bukan. Semuanya saya berdasarkan perintah. Saya itu tidak berani melakukan apa-apa, apalagi yang pengen nggarain acara gede, apalagi sama mau tanda tangan bikin PT, semuanya koleksi saya semuanya gitu kan. Kenapa saya dipasang di situ? Kenapa saya tanggung jawab situ? Nah, teman-teman udah bisa lah membayangkan bagaimananya gitu kan. Kenapa saya ditaruh di situ? Kenapa bukan Bang Topik gitu kan yang jadi saksi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang saya taruh gitu kan? Teman-teman udah bisa, saya tidak bisa dan tidak bisa dikatakan bagaimana. Saya tidak mau jatuhin orang, tapi saya mau mengungkap kebenaran yang ada. Jadi, nah itu yang ada dan walaupun saya
saya jual rumah itu memang udah lama, dari tahun 2021 udah mau saya jual gitu kan. Nah ditambah ada masalah ini lagi gitu kan. Ya Allah, saya tak trauma gitu kan, trauma dengan kejadian. Karena saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Kecewa nggak sama Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali, dan apa yang sudah terjadi ya saya ikhlasi. Teman-teman media juga memberikan tayangannya seperti apa, sudah menjustis benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang ikhlasin aja, teman-teman saya bilang, orang-orang yang bersupport saya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya. Udah dah, tetap. Mohon maaf teman-teman. Saya dapat somasi aja itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang pernah sakit saya dulu banget, ngedrop sampai diinfus. Ada foto-fotonya saya ini, ada gitu kan, yang diabadiin. Biar apa? Biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh, apa sakit-sakit. Tapi Mas Yadi, hubungan Mas Yadi sama Gus Anung sampai detik hari ini gimana? Kalau sampai hari ini saya memang komunikasi lewat asisten saya, gitu kan. Saya lewat asisten saya, karena saya selama ini menutup diri untuk apa? Karena saya apa ya namanya? Kok gue jadi gini? Gitu. Kok nama gue jadi begini? Keluarga gue jadi begini. Untuk membersihkan nama baik Mas Yadi, ada itikat baik nggak dalam arti di antara Gus Anom, Kayadi sama Ardi untuk saling damai gitu? Karena tidak biar satu sama lain tidak siapa yang diberatkan. Untuk nama baik kalau ya. saya lihat statementnya Gus Anom, dia bertanggung jawab gitu kan, mau menyelesaikan, tapi juga dia mau, saya lihat mau membersihkan nama, bagaimana ada pencemaran nama baik katanya, dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya, karena saya nggak pernah berhubungan lagi sama beliau. Yang asisten saya suruh buka, jangan diblok, saya bilang. Kalau saya udah nggak ada hubungan lagi sama beliau, karena apa ya, teman-teman paham mungkin kenapa nama saya bisa begini, kenapa saya apa ya namanya, keluarga saya bisa begini, ya kan, saya jadi trauma tinggal di rumah gitu kan, yang seperti itu teman-teman. Jadi pemirsa, mudah-mudahan statement saya ini bisa ya sedikitnya mengklarifikasi bahwa saya tidak ada niat untuk menipu, apalagi penggelapan, karena Gus Anung sendiri waktu acara juga sudah menjaminkan waktu awal-awal dia sebuah mobilnya, dan sekarang mulai saat itu saya tidak ada komunikasi lagi dengan beliau. Pas berita muncul luar biasa dahsyatnya gitu kan, saya sampai shock, ngedrop ya kan, makanya saya nggak muncul ke teman-teman. Saya takut gitu kan, saya takut jadi blunder sendiri kalau saya ngomong ada statement. Nah sekarang saya lega, saya udah laporan sama penyidik apa yang saya ungkap tentang kebenarannya, dan itu penyidik sudah tahu, baru saya utarakan gitu. Artinya putus hubungan baik dengan Gus Anom atau putus hubungan kerjasama? Saya tidak bilang putus. Kecewa nggak sih Bang Yadi, marah gitu? Saya tidak bilang putus, tapi saya ya sudah melihat statementnya Gus Anom dan keluarga saya, walaupun nggak semuanya, karena saya dilarang banget sama keluarga saya buat nonton tayangan-tayangan yang ada nama sayanya yang tentang berita ini, karena ditakutkan ya itu tadi saya ngeblok lagi. Tapi ya mudah-mudahan hari ini mohon doanya buat saya, teman-teman, dan juga masyarakat biar saya kuat gitu kan. Kondisi kesehatan gimana Bang? Kapok dengan terakhir mungkin kapok dengan Gus Anom? Ya, kalau dibilang kapok, ya saya sudah mempelajari dan sekian banyak rentetan kejadian ini sampai nama saya seperti ini yang saya kawalin dari nol karir saya sampai saat ini luar biasa, dan itu saya menghormati beliau, pernah ada di dalam hidup saya,
ya dulunya ngajak ngaji sholawatan gitu kan, nah, sekarang tiba-tiba jadi berusaha, itu masih saya hormati. Tapi mungkin untuk urusan kedepannya mungkin saya tidak mungkin bisa bekerja sama-sama lagi gitu. Jadi mohon dimaklum teman-teman, ini kan kalau Grab 5 menit. Kalau pekerjaan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah di tengah berita ini masih ada orang-orang yang peduli ngasih kerjaan ke saya. Masih ada orang teman-teman yang peduli ngasih kerjaan ke saya. Jadi dia meyakinkan panitia, bantu saya kan kerjaan saya di mana sekarang di TV, yang selipin nggak ada, bahkan yang ada tawaran untuk klarifikasi saya belum mau kalau belum ada panggilan kepolisian. Dan sekarang saya sudah dipanggil kepolisian, nanti ada tawaran-tawaran televisi, kalau tidak tabrakan waktunya dengan jadwal saya mau seperti itu. Tadi sudah saya utarakan, mengarahkan siapa ini, siapa yang mengatakan ini, siapa itu, seputar itu aja sih. Kalau bukti-bukti sudah saya serahkan semuanya. Boleh disebutkan tadi karena saya alhamdulillah dengan dukungan keluarga saya, teman-teman saya yang masih peduli sama saya, keluarga besar saya, doa-doa para kiai maupun dari teman-teman saya di acara-acara tabligh, ya alhamdulillah saya kuat, saya semangat. Apalagi saya yakin bagaimanapun yang sudah terjadi pasti ada hikmahnya buat saya. Gimana nih pas kejadian? Pada kejadian bagaimana? Tanya-tanya apa lagi? Masalah rumah udah saya iklanin di ada di dijual berapa bang? Berapa ratus juta? Jangan kalau orang mau jual mau beli bang. Jangan pokoknya Tapi karena juga selain buat tanggung jawab, hubungi DM aja sama saya ya. Berapa ratus juta bang? Berapa miliar? Ada murah sama saya mah. Berapa bang? Bang Yadi sebetulnya Bang kalau ditahan bayar nggak bang? Kalau ditahan sendiri kan kalian bilang bahwa jangan ngejual rumah, buat itu dia udah ikhlas gitu bang. Makanya ya itu jawaban Aldi Taher kan, ya kan jawaban Aldi Taher, ya itu jawaban Aldi Taher. Terima kasih banyak, dia udah jelas karena dia tahu gitu kan kondisinya dari awal, gitu kan. Mudah-mudahan beliau ngerti gitu kan, dan tadi dia sampai jelas gitu ya alhamdulillah gitu. Tapi nanti saya akan komunikasi kok. Misal udah tenang nih, saya udah agak tenang, udah laporan. Mudah-mudahan semuanya kedepannya ini buat pembelajaran buat. Berarti jual rumah itu salah satunya untuk bayar Yadi seberapa kecewa sama bos Anda? Update selanjutnya gimana dari polisian? Pak Yadi? Berapa bukti sih bang? Tadi bawa berapa bukti sih bang? Saya udah jelasin apa yang terjadi sama saya. Tadi buktinya bawa berapa sih bang? Saya nggak mempunyai rasa kecewa, nggak. Bukti-buktinya tadi apa aja bang Mas Yadi? Ada berapa? Buktinya apa aja tadi bukti-buktinya? Ya, Diserahkan. bukti-buktinya foto-foto acara, gitu-gitu aja yang diminta. Terus juga akta pendirian PT, itu aja sih. Kontrak sama klarifikasi sama. Berapa pertanyaan? Bang sini bang foto bang. Sehat bang. Sehat, alhamdulillah. Kejadian kurang menyenangkan kini tengah menimpa komedian Yadi Sembako. Karena namanya telah terseret dalam kasus penipuan berupa pemberian cek kosong kepada pihak EO yang bekerja samanya dengannya. Maraknya pemberitaan akan hal ini rupanya berdampak besar bagi Yadi Sembako. Pasalnya, usai menerima somasi, kondisi kesehatan komedian berusia 50 tahun ini sempat drop dan memaksanya untuk mendapatkan perawatan intensif. Saya dapat somasi aja, itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang saya pernah sakit dulu banget itu, ngedrop, sampai diinfus, ujar Yadi Sembako saat ditemui usai menjalani pemeriksaan, 11/10. Meski kejadian ini merupakan sebuah kenangan pahit, Yadi Sembako mengaku dirinya tetap mengabadikan momen ini. Alasannya pun cukup unik, lantaran Yadi berharap ia dapat mengenang momen kurang menyenangkan ini lewat foto-foto yang diambilnya. Ada foto-fotonya saya diinfus, ada gitu ada yang diabadin, biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sakit-sakit. Dalam kesempatan ini, Yadi Sembako pun tidak memungkiri bahwa maraknya pembahasan akan hal ini telah membuatnya mendapatkan perlakuan kurang baik. Meski begitu, dengan bantuan keluarga serta kerabat dekat yang senantiasa mendukungnya,
Yadi mengaku bahwa dirinya telah menerima kejadian ini dengan lapang dada. Saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali dan apa yang sudah terjadi ya ikhlasin. Teman-teman media juga memberikan tayangan yang seperti apa. Sudah menjadi benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang, ikhlasin aja. Teman-teman saya bilang, orang-orang yang mensupport saya, ya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya, pungkasnya. Bang, sini bang, foto bang. Sehat bang. Sehat Bang Yadi boleh ke kiri. Bang Yadi kiri Bang ke tengah sini bang, sini bang. Nah, oke. Bang langsung jadi nih. Bang yang perempuan nih bang, dikit bang. Oke. Ya. Rokoknya bang. Satu lagi. Bangkunya satu lagi. Sendiri aja Bang Yadi biarin. Sendiri aja. Berani kok. Bang Yadi sendiri aja. Kita nggak gigit kok. Berani kok Bang Yadi. Oke, yuk bermaghrib nih. Udah ya. Bang Yadi tadi BAP di dalamnya seperti apa sih bang? Iya, Ceritain dulu dong kronologisnya ya. Pertamanya saya ini klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi ya saya ceritain gitu kan, terus juga sama yang pelapor, sahabat saya, teman saya gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya karena nggak ada pembayaran gitu ya. Sedangkan saya ini kan ibaratnya seorang karyawan gitu ya kan, tapi ya di situ ada tanggung jawab saya mengenai tanda tangan perjanjian, juga dicek itu tanda tangan saya, perintah dari komisaris semuanya. Dia mungkin bapak ibu, abang-abang, teman-teman media udah tahu semuanya siapa komisaris saya, dan karena beliau juga sudah statement di infotainment. Dan kenapa saya belum muncul, baru sekarang di pemeriksaan seperti itu, karena saya memang tidak mau komentar dulu, takutnya jadi blunder buat saya sendiri, dan takutnya apa-apa yang saya sudah siapkan dan saya laporan nanti di penyidik itu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi kalau penyidik belum katanya udah konsumsi, saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana ya. Tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada. Saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Ano. Ya, jadi mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan, penyidik juga amat sangat tahu lah bagaimana posisi saya, tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ semuanya saya ditunjuk, jadi direktur juga ditunjuk gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang menjadi direktur, enggak gitu kan. Dan saya jadi Pak yang bikin acara, saya nggak ada duit gitu kan, nggak ada duit, mau bikin acara bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu gitu kan sebelum pemanggilan, karena benar-benar saya ini amat terpukul, keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya gitu kan. Berat memang buat saya. Selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya ngawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Itu nggak ada yang mau gitu kan. Apalagi dengan meniat menipu gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada.
karena itu semuanya saya berjalan arahan perintah ya dari komisaris seperti itu, baik untuk buat pembuatan PT, pembuatan acara, untuk penentukan artis, semuanya ada arahan dan tentunya teman-teman MC semangat gitu kan. Kalau lu gak salah jangan takut gitu. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja walaupun pemeriksaan agak lama gitu, karena rileks aja bercanda-canda gitu kan, yang bercanda saya bercandain lagi, ngelawak dulu tuh nih saya ngelawak gitu kan ya, walaupun belum ada honornya. Jadi pasti saya senang gitu kan, saya senang apa yang selama ini saya pengen gitu kan, saya ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang memerintahkan itu sudah saya jawab seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya, sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakal klarifikasi seperti itu. Yang pasti teman-teman sekarang tinggal menunggu nih hasil pemeriksaannya, ya kan, hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi dalam diri pribadi saya tetap ya saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adli Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa gitu ya, di mana numisnya, di mana saya bilang nggak ada ini ya siapa yang salah siapa yang benar, tapi di mana misnya, di mana tidak ada korelasinya gitu kan. Nah nanti akan terungkap gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi ya di Sembako Suryadi gitu kan, yang secara ini dilaporkan tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah ya, anak saya loh, masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah gak kuat gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya, alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya gitu kan ya. Walaupun saya nggak cerita gitu kebenarannya, tapi yang mereka menikmati dan melihat apa yang sudah ada di media, luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan begitu. Nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Ya pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya, pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini, karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil, terus dicocokkan sama apa jawaban saya ya, beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan, ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, apa namanya, seorang pilot gitu kan, kalau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarah-marahin sama penumpang, ya pilot main diam aja gitu kan, apa ya namanya, karena dia seorang pilot, ya atasan saya tuh yang mengatur jadwal, karena delay kenapa nggak tahu gitu. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Saya apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris, dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris, semuanya tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul, dari surat somasi aja datang, itu saya gemetarnya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan, yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan, dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa. Yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan, karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih
istilahnya apa ya, masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum gitu kan, insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Bang Yadi, dalam event itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong, semua acara yang apalagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, ke PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur gitu, walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu, ini ada yang mundur, ada yang mundur ya, seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anum sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya, artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab gitu kan. Kapok kerjasama Mas Yadi, saya mau tanya ke Mas Yadi, ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anom sudah melarang kegiatan itu diteruskan karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Yadi bilang karena kita pertemanan, jadi H1 selesai acara akan dilunasi. Nah itu seperti apa? Karena kan katanya Gus Anom mengatakan bahwa kalau dia itu sudah melarang dirimu untuk meneruskan, tapi dirimu tidak patuh, tidak nurut dengan apa yang sudah diperintahkan karena uang belum masuk yang tadi Mas Yadi bilang. Kapan melarangnya Gus Anom? Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anom. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis. Mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri lupa, bahkan ada yang menolak jadwal, ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa. Dan itu. Jadi kalau dia udah, jadi stop aja. Bilang Adi, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk. Itu pasti saya laksanain, gitu kan? Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya. Jangan terusin, nggak ada. Saya banyak saksinya kok, gitu kan? Kapok kerjasama Gus Anom. Ya, jadi saksinya tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan lanjutin, saya pasti laksanain. Orang kayak tangan cek perintah dia aja saya laksanain, gitu kan. Walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi, gitu kan. Apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, itu luar biasa buat saya. Saya bangun karir dari nol hancur. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya diburemin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanyakan Adri, melihat sayanya, dia bilang begini, wah kenal banget sama Gus Anom, tapi gue ngeliat dulu, dia bilang gitu. Nah itu kan beban saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama IO, sama
sama teman-teman artis, ya kan pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk, Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anom, paling tidak ya sudah, ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab, ketika Bang Ardi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Ya, tanggal 25 semua artis sudah pakai Pak, ini ada minta DP Pak. Udah, bilang pelunasan tanggal 25 semuanya lunas. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya, ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah, kalau misalnya pelarang itu, kalau Gus Anom tegas, udah ya di cut acara ini enggak, mau mundur tanggal 27, ya sayanya ada acara, saya syuting iklan gitu kan. Nah, makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan, ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anom, makanya bisa berjalan gitu kan, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya, kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah, seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidik nanya, karena itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah, itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan penyidik tadi. Cuma satu poin itu aja, kenapa dan baja 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 kenapa dan bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakalan dijual sama bank yang saya jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah, itu saya dulu mau jual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan. Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya ngasih kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah sudah kenal keluarganya beliau, ibunya, orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal, dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Ini berarti rumah yang mau dijual ini adalah pertanggungjawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena kata maaf pandemi, dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anom, ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu? Tidak ada saya ngomong itu ke Gus Anom. Gus Anom dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang yang pertama saya akan mencari lebih, yang lebihnya itu saya tanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri, ya saya dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan kembali, ya mohon maaf saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama kalau untuk melaporkan balik. Kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan.
dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan. Logikanya gimana gitu kan. Sekarang dia laporin saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya kita, Gus Anom sudah menyatakan semua artis, pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya, dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya apa ya, bukannya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya banyak dengan kejadian ini juga saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan, saya belum pemanggilan jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Dan ini efeknya buat saya luar biasa, dan juga orang masyarakat yang menilai kan hanya nilai tontonan, dia kan apa namanya ya bang tipu ngelakuin apa gitu, padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan. Gitu, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa ya mengobati keinginan saya sebelumnya. Saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya. Bahwa tidak ada kapok kerjasama sama Gus Anom, kapok artinya ketika dirimu ada niatan buat jual rumah, kan tadi sisanya ada itikat baik dari Mas Yadi. Akankah ini mengarah untuk damai? Mungkin maaf ada antara Mas Gus Anom dan dirimu akan patungan untuk membayar gitu loh, untuk memperbaiki satu nama baik, yang kedua akan adanya jalur damai. Akan seperti itu nggak? Kalau nama baik saya udah hancur Kak, gitu kan. Kalau nama baik saya udah hancur seperti ini. Gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar gitu kan. Yang menjadikan siapa ada pembayaran masuk? Ya tanya komisaris gitu kan. Nama saya udah hancur begini. Kang Adri melaporkan saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama komisaris. Semuanya gara-gara siapa gitu kan. Nah ini yang bukan saya mau lepas tangan, bukan. Semuanya saya berdasarkan perintah. Saya itu tidak berani melakukan apa-apa, apalagi yang penyelenggarain acara gede, apalagi sama mau tanda tangan bikin PT, semuanya koleksi saya semuanya gitu kan. Kenapa saya dipasang di situ? Kenapa saya tanggung jawab situ? Nah teman-teman udah bisa lah membayangkan bagaimananya gitu kan. Kenapa saya ditaruh di situ? Kenapa bukan Bang Topik gitu kan yang jadi saksi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang saya taruh gitu kan? Teman-teman udah bisa, saya tidak bisa dan tidak bisa mengatakan bagaimana. Saya nggak mau jatuhin orang, tapi saya mau mengungkap kebenaran yang ada. Jadi, nah itu yang ada. Dan walaupun saya jual rumah itu memang udah lama, dari tahun 2021 udah mau saya jual gitu kan. Nah ditambah ada masalah ini lagi gitu kan. Ya Allah, saya tak trauma gitu kan, trauma dengan kejadian. Karena saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Kecewa mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali, dan apa yang sudah terjadi ya saya ikhlasi. Teman-teman media juga memberikan tayangannya seperti apa, sudah menjustis benar-benar saya penipu ada yang begitu, tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang ikhlasin aja, teman-teman saya bilang, orang-orang yang bersupport saya ikhlasin, dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya. Udah ada, tetap mohon maaf teman-teman, saya dapat somasi aja itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang pernah sakit saya dulu,
dulu banget itu ngedrop sampai diinfus. Ada foto-fotonya saya lihat ada gitu kan, yang diabadiin biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh sampai sakit-sakit ini Mas. Tapi Mas Yadi, hubungan Mas Yadi sama Gus Anung sampai detik hari ini gimana? Kapok. Kalau sampai hari ini saya memang komunikasi lewat asisten saya gitu kan. Saya lewat asisten saya karena saya selama ini menutup diri untuk apa? Karena saya apa ya namanya? Kok gue jadi begini gitu kan? Nama gue jadi begini. Gue jadi begini. Untuk membersihkan nama baik Mas Yadi, ada itikat baik ya dalam arti di antara Gus Anom, Kak Yadi sama Ardi untuk saling damai gitu. Karena tidak biar satu sama lain tidak siapa yang diberatkan. Untuk nama baik kalau ya. saya lihat statementnya Gus Anom, dia bertanggung jawab gitu kan, mau menyelesaikan, tapi juga dia mau saya lihat mau membersihkan nama, bagaimana ada pencemaran nama baik katanya, dan itu saya nggak tahu, itu di luar koridor saya karena saya nggak pernah berhubungan lagi sama beliau. Yang asisten saya suruh buka, jangan diblok, saya bilang kalau saya udah nggak ada hubungan lagi sama beliau karena apa ya, teman-teman paham mungkin kenapa nama saya bisa begini, kenapa saya apa ya namanya, keluarga saya bisa begini ya kan, saya jadi trauma tinggal di rumah gitu kan, yang seperti itu teman-teman. Jadi pemirsa, mudah-mudahan statement saya ini bisa sedikitnya mengklarifikasi bahwa saya tidak ada niat untuk menipu apalagi penggelapan, karena Gus Anung sendiri waktu acara juga sudah menjaminkan waktu awal-awal dia sebuah mobilnya, dan sekarang mulai saat itu saya tidak ada komunikasi lagi dengan beliau. Pas berita muncul luar biasa dahsyatnya gitu kan, saya sampai shock, ngedrop ya kan, makanya saya nggak muncul ke teman-teman. Saya takut gitu kan, saya takut jadi blunder sendiri kalau saya ngomong ada statement. Nah sekarang saya lega, saya udah laporan sama penyidik apa yang saya ungkap tentang kebenarannya, dan itu penyidik sudah tahu, baru saya utarakan gitu. Artinya putus hubungan baik dengan Gus Anom atau putus hubungan kerjasama? Saya tidak bilang putus. Kecewa masih menjadi marah gitu. Saya tidak bilang putus, tapi saya ya sudah melihat statementnya Gus Anom dan keluarga saya, walaupun nggak semuanya karena saya dilarang banget sama keluarga saya buat nonton tayangan-tayangan yang ada nama sayanya yang tentang berita ini. Karena ditakutkan ya itu tadi saya ngedrop lagi, tapi ya mudah-mudahan hari ini mohon doanya buat saya, teman-teman dan juga masyarakat biar saya kuat gitu kan. Kondisi kesehatan kapok dengan terakhir mungkin kapok dengan Gus Anom? Ya, kalau dibilang kapok ya saya sudah mempelajari dan sekian banyak rentetan kejadian ini sampai nama saya seperti ini yang saya kawalin dari nol karir saya sampai saat ini luar biasa, dan itu saya menghormati beliau, pernah ada di dalam hidup saya ya, dulunya ngaji sholawatan gitu kan, nah sekarang tiba-tiba jadi berusaha, itu masih saya hormati. Tapi mungkin untuk urusan kedepannya mungkin saya tidak mungkin bisa bekerja sama-sama lagi gitu. Jadi mohon dimaklum teman-teman, ini kan kalau Grab 5 menit. Kalau pekerjaan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah di tengah berita ini masih ada orang-orang yang peduli ngasih kerjaan ke saya. Masih ada orang teman-teman yang peduli ngasih kerjaan ke saya, jadi dia meyakinkan panitia bantu saya kan. Kerjaan saya di mana sekarang, di TV yang selipin nggak ada, bahkan yang ada tawaran untuk klarifikasi saya belum mau kalau belum ada panggilan kepolisian. Dan sekarang saya sudah dipanggil kepolisian, nanti ada tawaran televisi, kalau tidak tabrakan waktunya dengan jadwal saya mau seperti itu. Tadi sudah saya utarakan, mengarahkan siapa ini
siapa, yang meledakan ini siapa, itu seputar itu aja sih. Pas kejadian ini kondisi gimana Bang Edi? Pas kejadian kondisi kejadian gimana? Kalau bukti-bukti sudah saya serahkan semuanya. Boleh disebutkan dari Pak aja. Karena saya alhamdulillah dengan dukungan keluarga saya, teman-teman saya yang masih peduli sama saya, keluarga besar saya, doa-doa para sahabat, para kiai maupun dari teman-teman saya di acara-acara tabligh, ya alhamdulillah saya kuat, saya semangat. Apalagi saya yakin bagaimanapun yang sudah terjadi pasti ada hikmahnya buat saya. Terakhir kondisi gimana nih pas kejadian? Pas kejadian kondisi gimana? Hanya dari awal lagi. Masalah rumah udah saya iklanin di ada sih. Dijual berapa Bang? Berapa ratus juta? Jangan orang mau jual mau beli Bang. Jangan Tapi karena juga selain buat tanggung jawab hubungi karena DM aja juga sama dibayar. saya. Berapa ratus juta Bang? Berapa miliar? Ada murah sama saya mah nggak Berapa Bang? mahal. Bang Yadi sebetulnya Bang Adi udah dibayar nggak Bang? Adi Tahan sendiri kan kemarin bilang bahwa jangan ngejual rumah, buat itu dia udah ikhlas gitu Bang. Nah, makanya ya itu jawaban Ali Taher kan, ya kan jawaban Ali Taher, ya itu jawaban Ali Taher, kasih banyak, udah jelas karena dia tahu gitu kan kondisinya dari awal, mudah-mudahan beliau ngerti gitu kan, dan makanya dia sampai terbesar jelas itu ya alhamdulillah gitu. Tapi nanti saya akan komunikasi kok, misal udah tenang nih, saya udah agak tenang, udah laporan, mudah-mudahan semuanya kedepannya ini buat pembelajaran buat. Berarti jual rumah itu salah satunya untuk bayar itu. Seberapa kecewa sama bos Anda? Update selanjutnya gimana dari polisian? Bang Edi. Bang tadi bawa berapa bukti sih Bang? Tadi bawa berapa bukti sih Bang? Saya udah jelasin apa yang terjadi sama saya. Tadi buktinya bawa berapa sih Bang? Saya nggak mempunyai rasa kecewa, nggak. Bukti-buktinya tadi apa aja Bang Mas Yadi? Ada berapa? Buktinya apa aja tadi bukti-buktinya? Ya, Diserahkan. bukti-buktinya foto-foto acara, gitu-gitu aja yang diminta, terus juga akta pendirian PT, itu aja sih. Kontrak Sama klarifikasi sama Berapa pertanyaan Bang Edi? Bang sini Bang foto Bang. Sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Kejadian kurang menyenangkan kini tengah menimpa komedian Yadi Sembako. Karena namanya telah terseret dalam kasus penipuan berupa pemberian cek kosong kepada pihak EO yang bekerja samanya dengannya. Maraknya pemberitaan akan hal ini rupanya berdampak besar bagi Yadi Sembako. Pasalnya, usai menerima somasi, kondisi kesehatan komedian berusia 50 tahun ini sempat drop dan memaksanya untuk mendapatkan perawatan intensif. Saya dapat somasi aja, itu luar biasa. Saya ditayangkan pertama, saya langsung ngedrop apa yang saya pernah sakit dulu banget itu, ngedrop, sampai diinfus, ujar Yadi Sembako saat ditemui usai menjalani pemeriksaan, 11/10. Meski kejadian ini merupakan sebuah kenangan pahit, Yadi Sembako mengaku dirinya tetap mengabadikan momen ini. Alasannya pun cukup unik, lantaran Yadi berharap ia dapat mengenang momen kurang menyenangkan ini lewat foto-foto yang diambilnya. Ada foto-fotonya saya diinfus, ada gitu ada yang diabadin, biar apa, biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ini loh waktu sakit-sakit. Dalam kesempatan ini, Yadi Sembako pun tidak memungkiri bahwa maraknya pembahasan akan hal ini telah membuatnya mendapatkan perlakuan kurang baik. Meski begitu, dengan bantuan keluarga serta kerabat dekat yang senantiasa mendukungnya, Yadi mengaku bahwa dirinya telah menerima kejadian ini dengan lapang dada. Saya ini baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Mengalami kejadian seperti ini baru pertama kali dan apa yang sudah terjadi ya ikhlasin. Teman-teman media juga memberikan tayangan yang seperti apa, sudah menjadi benar-benar saya penipu ada yang begitu. Tapi ya keluarga bilang, orang tua saya bilang, ikhlasin aja. Teman-teman saya bilang, orang-orang yang mensupport saya, ya ikhlasin. Dengan kamu ikhlas semuanya akan ada jalannya, pungkasnya. Bang sini Bang foto Bang. Sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Bang Yadi boleh ke kiri. Bang Yadi kiri nah. Bang ke tengah sini Bang, sini Bang. Nah, oke. Bang langsung jadi nih langsung Bang, jadi. perempuan nih Bang, dikit Bang. Oke. Oke, udah.
Iya. Rokoknya bang. Satu lagi, bangkunya satu lagi. Sendiri aja Bang Yadi, biarin sendiri aja. Berani kok. Bang Yadi sendiri aja. Kita nggak gigit kok. Berani kok Bang Yadi. Oke, bermaghrib nih. Udah ya, Bang Yadi tadi BAP di dalamnya seperti apa sih bang? Iya, Ceritain dulu dong kronologisnya ya. pertamanya saya ini klarifikasi aja, klarifikasi kenapa bisa terjadi pelaporan seperti itu ya. Jadi ya saya ceritain gitu kan, terus juga sama yang pelapor, sahabat saya, teman saya gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya, karena nggak ada pembayaran gitu ya. Sedangkan saya ini kan ibaratnya seorang karyawan gitu ya kan, tapi ya di situ ada tanggung jawab saya mengenai tanda tangan perjanjian, juga dicek itu tanda tangan saya, perintah dari komisaris semuanya. Ya mungkin bapak ibu, abang-abang, teman-teman media udah tahu semuanya siapa komisaris saya, dan karena beliau juga sudah statement di infotainment. Dan kenapa saya belum muncul, baru sekarang di pemeriksaan seperti itu, karena saya memang tidak mau komentar dulu, takutnya jadi blunder buat saya sendiri, dan takutnya apa-apa yang saya sudah siapkan dan saya laporan nanti di penyidik gitu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi kalau penyidik belum, katanya udah konsumsi, saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana ya. Tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada. Saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Ano. Ya, jadi mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan, penyidik juga amat sangat tahulah bagaimana posisi saya, tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ, semuanya saya ditunjuk. Jadi direktur juga ditunjuk, gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang menjadi direktur, enggak, gitu kan. Dan saya jadi Pak yang bikin acara, saya nggak ada duit, gitu kan, nggak ada duit. Mau bikin acara, bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu gitu kan sebelum pemanggilan, karena benar-benar saya ini amat terpukul, keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya gitu kan. Berat memang buat saya. Selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya ngawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Itu nggak ada yang mau gitu kan. Apalagi dengan menipu gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada. Karena itu semuanya saya berjalan arahan perintah, arahan perintah ya dari komisaris seperti itu. Baik untuk pembuatan PT, pembuatan acara, untuk penentuan artis, semuanya ada arahan, dan tentunya arahan. Teman-teman MC semangat gitu kan. Kalau lu nggak salah jangan takut gitu. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja, walaupun pemeriksaan agak lama gitu. Karena rileks aja, bercanda-canda gitu kan, yang bercanda, saya bercandain lagi. Ngelawak dulu tuh nih, saya ngelawak gitu kan. Ya, belum ada honornya. Jadi pasti saya senang gitu kan. Saya senang apa yang selama ini saya pengen gitu kan, saya ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang
memerintahkan, itu sudah saya jawab seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya. Sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakal klarifikasi seperti itu. Yang pasti teman-teman sekarang tinggal menunggu nih hasil pemeriksaannya, ya kan? Hasil pemeriksaannya seperti apa? Tapi dalam diri pribadi saya tetap ya saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adri Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa gitu ya, di mana numisnya, di mana saya bilang nggak ada ini ya siapa yang salah siapa yang benar, tapi di mana misnya, di mana tidak ada korelasinya gitu kan, nah nanti akan terungkap gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi ya di Sembako Suryadi gitu kan, yang sekarang ini dilaporkan tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah ya, anak saya loh, Masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah gak kuat gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya. Alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya gitu kan ya, walaupun saya nggak cerita gitu kebenaran, tapi ya mereka menikmati dan melihat apa yang sudah ada di media, luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan gitu. Nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Ya pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya, pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini, karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil, terus dicocokkan sama apa jawaban saya ya, beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan, ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, apa namanya, seorang pilot gitu kan, kalau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarah-marahin sama penumpang, ya pilot main diam aja gitu kan, apa ya namanya, karena dia seorang pilot, ya atasan saya tuh yang mengatur jadwal, karena delay kenapa nggak tahu gitu. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan. Saya apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris, dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris, semuanya tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul dari surat somasi aja datang, itu saya gemetarnya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan, yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan, dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa. Yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan, karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih istilahnya apa ya, masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum gitu kan, insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Bang Yadi, dalam event itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong, semua acara yang apa lagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, rekening PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah apa, banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Ya saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur gitu. Walaupun saya udah
istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu. Ini ada yang mundur, ada yang mundur ya. Seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anung sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab. Kapok kerjasama Mas Yadi, saya mau tanya ke Mas Yadi. Ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anung sudah melarang kegiatan itu diteruskan karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi ya, Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Yadi bilang karena kita pertemanan, jadi H1 selesai acara akan dilunasi. Nah itu seperti apa? Karena kan katanya Gus Anung mengatakan bahwa kalau dia itu sudah melarang dirimu untuk meneruskan, tapi dirimu tidak patuh, tidak nurut dengan apa yang sudah diperintahkan karena uang belum masuk yang tadi Mas Yadi bilang. Kapan melarangnya Gus Anung? Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anung. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis. Mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri lupa. Bahkan ada yang menolak jadwal. Ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak. Saya nggak bisa. Dan itu. Jadi kalau dia udah jadi stop aja. Bilang Adi, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk. Itu pasti saya laksanain. Gitu kan. Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya. Jangan terusin, nggak ada itu, nggak ada. Saya banyak saksinya kok. Gitu kan. Kapok kerjasama Gus Anung. Ya. Terus Jadi dengan saksinya tidak ada Gus Anung melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anung misalnya ngasih, udah jangan dilanjutin, saya pasti laksanain. Orang kayak tangan cek perintah dia aja saya laksanain gitu kan, walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi gitu kan, apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, ini luar biasa buat saya gitu. Saya bangun karir dari nol hancur gitu. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya diburengin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanya Kang Adri, melihat sayanya. Dia bilang gua gak kenal bang sama Gus Anung, tapi gua ngeliat dulu, dia bilang gitu. Nah itu kan beban saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anung melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama IO sama teman-teman artis, ya kan? Pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk. Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anung, paling tidak ya sudah ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab. Ketika Bang Ardi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anung. Ya, tanggal 25 semua artis sudah pakai Pak, ini ada minta DP Pak. Udah bilang pelunasan tanggal 25 semuanya pelunasan. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya, ada saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah kalau misalnya pelarangan itu, kalau Gus Anung tegas, udah ya di cut.
acara ini enggak, mau mengundur tanggal 27. Sayanya ada acara, saya syuting iklan gitu kan. Nah makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anom makanya bisa berjalan gitu kan, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidik nanya, karena itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan penyidik tadi. Cuma satu poin itu aja, kenapa dan baja 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 kenapa dan bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakal dijual sama bank yang saya jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah, itu saya dulu mau jual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan? Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya ngasih kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah sudah kenal keluarganya beliau, ibunya, orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal, dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Apa yang saya ini berarti rumah yang mau dijual ini adalah pertanggungjawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena kata maaf pandemi, dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anom, ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu? Tidak ada. Saya ngomong itu ke Gus Anom. Gus Anom dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan. Memang yang pertama saya akan mencari lebih. Yang lebihnya itu saya tanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri. Ya saya dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan Bali, ya mohon maaf saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama. Kalau untuk melaporkan Bali kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan. Dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan. Logikanya gimana gitu kan. Sekarang dia laporin saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya, kita Gus Anom sudah menyatakan semua artis, pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya, dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya bukannya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya banyak dengan kejadian ini juga. Saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan, saya belum pemanggilan, jadi
waktu itu kemarin, tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Dan ini efeknya buat saya luar biasa, dan juga masyarakat yang menilai kan hanya melihat tontonan, dia kan jadi bang tipu gelapin apa gitu, padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan, teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya, karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan. Gitu, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa mengobati keinginan saya sebelumnya. Saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya.